dari MII di bagian tim produk, dan di sini juga udah ada tim dari prinsipal, dari FIM, ada Avi, ada Pak Newin, ada Pak Dani, dan ada Bu Susan, dan juga dari MII ada tim CX atau tim marketing kami, ada Bu Susanti. Oke, sebentar ya, kita siapkan dulu presentasinya. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan nanti di akhir acara kita akan ada feedback form, dan di tengah acara jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh langsung bertanya lewat kolom chat, nanti kita akan tanggapi. Oke, mungkin dari Pak Newin sudah mulai boleh di-share presentasinya. Oke. Langsung aja ya. Oke, sebentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menyempatkan diri hadir di acara kita pagi ini. Perkenalkan, saya Newin sebagai Technical Consultant dari FIM. Saya sendiri sudah join dengan FIM itu sejak 2017, jadi sudah masuk ke tahun ketiga ya. Nah, jadi selama 3 tahun ini saya boleh cerita banyak sekali perkembangan ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu secara teknologi kita berinovasi. Jadi inovasi-inovasi itu kita wujudkan dalam tentunya versi yang kita kembangkan untuk menjawab kebutuhan customer. Nah, tujuannya apa gitu ya. Jadi saya boleh cerita dikit kalau FIM dulu pertama kali memang kita lebih fokus di istilahnya lebih banyak di dunia virtual seperti itu gitu ya. Itu jujur makanya banyak orang menyangka FIM itu identik dengan VMware gitu ya. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Walaupun sebetulnya kita tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Secara perusahaan kita nggak pernah ada di dalam VMware, dan kita juga tidak pernah istilahnya join atau merge atau apa, belum pernah gitu. Jadi benar-benar sendiri-sendiri gitu sejak awal. Ya, oke, saya berharap Bapak Ibu semua sehat ya. Jadi kita bisa ikutin semoga bisa sampai akhir, karena nanti di akhir acara ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Jadi ada quiz yang semoga ya jadi bisa ya mungkin mengulang dari beberapa materi yang saya sampaikan nanti, jadi bisa lebih diingat lah seperti itu. Ya, semoga dengan adanya pandemi ini kita bisa istilahnya bisa lebih tetap beraktivitas dengan baik ya, tetap produktif. Dan makanya pada kesempatan ini saya coba akan bawakan topik yang mana seharusnya menarik untuk kita yang saat ini sedang, sebagian mungkin sudah mulai bekerja di kantor, tapi itu pun juga terbatas gitu ya, karena kan biasanya masih pakai shift-shiftan gitu ya, atau misalnya sudah full pun juga ya mesti berhati-hati lah gitu. Tapi sebagian dari kita juga masih work from home seperti saya gitu ya. Saya masih dari rumah juga gitu. Nah, makanya di sini perlu diingat bahwa kita merasakan bahwa sehari-harinya itu kita semakin sering yang namanya akses data kita dari rumah ya. Atau yang biasanya kita di kantor, mungkin kita sekarang lebih sering
sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa mungkin tidak di kantor dan tidak harus ke kantor setiap saat, kita akses data kita dari luar. Nah, maka topiknya adalah bagaimana kita bisa menghindari ya kalau terjadinya data yang hilang atau data yang rusak. Nah, jadi itu yang saya mau coba tekankan di sini. Nah, maka bisa dilihat bahwa kita mungkin sebelum work from home ini, mungkin tahun lalu gitu ya, kita masih tenang gitu ya. Oh, semua data ada di kantor kita, storage-nya ada di kantor kita, bisa diakses lewat network dan sebagainya, gitu ya. Dan terkadang kita juga merasa, oh, yang penting data disimpan di kantor ya sudah aman gitu. Walaupun pada kenyataannya sebetulnya ya kita kadang masih khawatir juga nanti kalau kena virus atau misalnya nanti datanya korup bagaimana gitu kan. Karena terkadang ya kita harus memikirkan datanya itu sudah di-backup atau belum gitu. Nah, jadi kita semakin istilahnya butuh akses ke data yang lebih real dan bisa dibilang harus stabil gitu ya. Karena kan kalau kita dari rumah biasanya kendalanya itu ya kita tahu sendiri ya. Terkadang internetnya itu kurang stabil gitu kan. Lalu misalnya kalau kita lagi coba akses data, kita lagi edit gitu ya, ternyata belum tersimpan, bisa jadi datanya belum terupdate, jadi kita ya kehilangan data yang istilahnya tadi sudah diupdate seperti itu. Dan masih banyak hal lagi ya, bukan hanya istilahnya mungkin pekerjaan kita, tapi sekarang sudah ada sosmed, kemudian ada kita menggunakan internet banking, dan semuanya itu kita sudah benar-benar ya boleh dibilang digitalize gitu ya, jadi digitalisasi gitu ya. Jadi mau nggak mau sedikit banyak kita sudah istilahnya berperan serta di yang namanya digitalisasi gitu. Nah, maka di sini kita perlu lihat lagi bahwa di luar sana itu banyak sekali masih gangguan ya atau ancaman yang bersifat nyata gitu ya, bahwa itu bisa mengancam keberadaan dari data kita. Nah, ini data berdasarkan dari ESG, mungkin sudah agak lama, tapi kalau menurut saya masih relevan gitu ya, Desember 2017, yang mengatakan bahwa berdasarkan survei, nah itu ada yang namanya akibat ya. Kalau kita kehilangan data, akibatnya apa? Waduh, yang paling banyak di sini dia bilang adalah loss of customer confidence. Jadi kita punya keyakinan itu berkurang atau bahkan hilang. Jadi kita tidak yakin kalau kita diposisikan sebagai pemakai, user, atau kita sebagai customer dari kita gitu ya. Kalau sampai data mereka hilang, ya, maka ya pastilah mereka merasa nggak yakin. Nih bagaimana nih? Saya mau kalau kita sebagai user, saya bekerja IT semestinya support kita, tapi datanya kok begini gitu ya. Saya mau akses entah dia tidak tersedia atau istilahnya mungkin sebagian hilang gitu ya. Jadi kita pastinya akan semakin kayak tidak yakin gitu ya dengan kemampuan kita untuk mengakses data tersebut. Nah, direct loss of revenue tentu juga gitu ya, pasti ada kehilangan waktu, ujung-ujungnya kehilangan pendapatan. Kita harus istilahnya berjibaku mengembalikan data selama data itu tidak bisa diakses, ada potensial revenue atau misalnya pendapatan yang mestinya kita bisa dapat itu ya tidak bisa kita dapatkan karena ya memang tidak bisa kita lakukan gitu kan secara bisnis gitu. Dan masih banyak lagi ya bisnis opportunity juga mungkin hilang gitu kan. Lalu juga brand gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi di sini penting kita juga mempunyai cara bagaimana mengantisipasi jika ya entah itu aplikasinya dia tidak available atau datanya juga tidak available ya. Bisa salah satu atau bisa dua-duanya. Nah, mungkin yang karena secara film kita lebih fokus terhadap data, maka kita biasanya lebih fokus untuk datanya. Walaupun kita juga tentunya akan backup aplikasinya juga. Tapi di sini kita juga boleh dibilang lebih concern dengan datanya gitu ya, karena data itu bisa jadi aplikasinya rusak gitu ya, tapi datanya itu aman. Wah, kita lebih tenang biasanya karena apa? Aplikasi kita bisa redeploy, kita bisa install ulang. Gitu ya. Tapi kalau data hilang, waduh, gimana balikinnya, ya kan? Nah, itu nggak mungkin gitu, karena kalau kalau seperti sudah data itu hilang, kita tidak ada istilahnya backup-annya gitu atau tidak ada serapnya, waduh, pusing banget gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa kita coba pikirkan. Nah,
Jadi apa penyebabnya gitu ya? Kalau kita bilang data itu bisa hilang, ya banyak sekali gitu ya. Tapi yang boleh dibilang dari semuanya ini kita bisa ambil 5 yang paling sering terjadi gitu, atau 5 hal yang mungkin kita lihat efeknya itu besar gitu ya. Yang pertama itu biasanya adalah karena masalah hardware gitu ya. Jadi hardware ini makanya kadang saya lihat ada customer yang secara pemakaian garansinya itu sudah expired gitu. Ya kalau saya sih agak khawatir gitu ya kalau sampai kenapa-napa, ya kita tidak mengharapkan sebetulnya, tapi kan namanya juga kejadian kita tidak tahu kalau memang terjadi bagaimana gitu, sampai aplikasinya rusak, data di dalamnya juga hilang kalau kebetulan memang disimpan di hardware yang sama ya. Lalu yang kedua tentunya human error. Nah, ini juga sering terjadi. Kita mungkin tidak sengaja gitu ya menghapus file, atau misalnya kita entah kita cabut USB-nya padahal kita lagi ditransfer datanya, lalu datanya korup, itu kan juga pasti pernah terjadi juga gitu ya. Atau yang ketiga software corruption, ya ini mungkin lebih ke arah dari sisi software yang aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi yang digunakan mungkin belum diupdate gitu ya, atau memang sudah ada bug-nya dan belum ada update-nya, atau bisa juga yang modelnya patches kayak Windows gitu ya. Kita menggunakan OS, Windows-nya belum terupdate, masih yang lama, lalu ternyata ya biasanya paling sering adalah bug-nya. Yang itu bisa dimanfaatkan oleh ancaman-ancaman dari luar sana untuk disisipi, ya. Celah-celah untuk mereka bisa masuk, lalu mereka bisa ya istilahnya mengambil keuntungan dari situ. Kemudian yang keempat adalah tentunya ini belakangan ini sering terjadi ya, bahwa virus, malware itu ya sudah sering istilahnya mengganggu sekali gitu ya. Data kita kalau udah sampai namanya kena WannaCry atau ransomware dan sebagainya itu, wah udah pusing pusing banget gitu ya, untuk istilahnya kita pikirkan nih bagaimana datanya kalau sudah sampai seperti ini gitu. Kita tidak bisa kembalikan, masa kita harus bayar ransom-nya gitu ya. Nah, itu yang kita juga biasanya mengalami hal yang benar-benar ya kita tidak mau gitu itu terjadi. Tapi namanya juga disaster gitu ya. Nah, disaster itu kita tidak tahu kapan akan terjadi, ya bisa saja gitu kan. Terutama natural disaster. Ya ini sih kita nggak ada yang tahu lah. Hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Nah, jadi bahwa kalau sampai terjadi gempa bumi, kebakaran segala macam, ya kita pikirkan udah mungkin hanya tidak fokus di yang istilahnya lokal saja, tapi kita boleh pikirkan bagaimana mengantisipasi dengan cara mungkin dengan menyimpan data kita di luar ya. Jangan semuanya difokus di dalam, di lokal, tapi kita bisa menyimpannya di luar juga. Nah, ini sumbernya dari Setagrid, salah satu partner kita yang istilahnya mereka punya blog gitu ya. Ya silahkan, ini ada linknya di bawah kalau mau coba baca-baca lagi, boleh dilihat. Nah, jadi itu adalah partner kita untuk cloud provider ya di Indonesia. Nah, jadi memang kalau saya boleh fokus, data itu penting. Nah, kita coba fokus akan ancaman dari malware ataupun virus gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kan tadi ada banyak sekali kemungkinan lain ya, tapi mungkin ini contoh saja bahwa ada ransomware, itu real gitu ya. Ada customer yang sudah pernah kena, eee, ada yang kurang beruntung gitu ya, karena istilahnya datanya memang ternyata tidak di-backup. Tapi ada sebagian juga yang untungnya sudah disimpan di tape, lalu tape-nya disimpan di gudang, eee, setiap hari dilakukan. Jadi minimal itu jaraknya bisa diperkecil kehilangan datanya, dia bisa restore dari kemarin ya. Karena kejadiannya semalam dia kena ransomware, langsung dikasih tahu gitu ya, itu bahwa datanya sudah kena gitu ya, kebetulan mungkin belum sampai hari-hari sebelumnya, jadi dia masih bisa restore. Tapi ya namanya virus atau ransomware ini kan kadang-kadang dia melakukan istilahnya menginfeksi, tapi dikasih tahunya itu udah setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian itu baru ketahuan. Nah, bagaimana itu seperti itu? Nah, makanya nanti saya akan juga bahas bahwa sebetulnya kita butuh juga yang namanya archiving ya, bukan hanya kita simpan untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang seperti itu. Nah, juga ada ya inilah sama sebetulnya ya. Jadi kalau ransomware ya kalau sudah sampai dia nge-lock,
data kita sudah dicuri, diambil, lalu dia istilahnya di sandra gitu ya, istilahnya gitu ya, disandra. Mereka tentunya akan meminta ya bayaran. Nah, ini namanya ransom gitu kan. Jadi kalau kita tidak bayar ya biasanya kita nggak ambil pusing, nggak usah dibayar, ya udah kita relakan aja udah datanya, salah mau diapain gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar terjadi di luar sana. Nah, jadi bagaimana bisa mencegah hal ini? Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah gitu ya mengikuti seminar atau belajar dari online bahwa penting sekali kalau saya lihat yang pertama ya, pertama ini kita punya suatu awareness ya, kita belajar bahwa harus ada cara untuk mengantisipasi, untuk istilahnya menjaga data kita. Ini kita belum ngomong backup ya, kita belum ngomong backup ini datanya dilakukan. Kita aware dalam arti ya pertama pastinya kita tidak sembarangan ya kan, ini udah sering sekali orang ngasih saran atau advice bahwa kalau ada email dari pihak tertentu yang tidak jelas, nggak asal main klik saja ya kan. Nah itu harus ada awareness di situ. Sorry. Lalu kita juga kalau misalnya pakai USB, jangan colok main ke misalnya ke warnet. Sekarang udah nggak zamannya warnet ya. Kayaknya masih ada warnet ya. Jadi kita ke warnet, kita colok, terus kita istilahnya akses lagi datanya dari notebook pribadi kita tanpa kita scan dulu, atau bahkan nggak ada antivirusnya. Waduh, parah ya kalau kayak gitu. Nah, ini adalah bagian dari edukasi. Jadi kita penting dari kita semua punya minimal ya, kita tahu bahwa ada hal-hal yang kita harus perhatikan untuk menjaga data kita. Kemudian application whitelisting ya, ini mungkin dari seminar security juga biasanya disampaikan juga bahwa ya kita perlu melihat, cari dan mempertimbangkan bahwa ada aplikasi-aplikasi yang memang legitimate gitu ya, benar-benar dia real, atau ada aplikasi yang berbahayanya biasanya adalah aplikasi yang sudah agak lama gitu ya, lalu update-nya udah jarang atau bahkan tidak pernah diupdate. Nah, jadi kita mesti pilih-pilih istilahnya aplikasi yang mana kira-kira itu bisa kita gunakan. Lalu kalau misalnya pun kita gunakan, pastikan bahwa mungkin kalau bisa jangan terkoneksi ke dunia luar, karena itu bisa dibuat celah gitu ya. Sampai misalnya aplikasi memang ada celahnya itu dimanfaatkan, wah itu berbahaya sekali. Nah, yang ketiga udah pastilah ya. Jadi kalau yang kita harus lakukan selama kita ada notebook atau ada server, itu pastikan ada antivirus atau anti-malware software. Dan mohon ya di-update. Jadi jangan istilahnya dibiarkan juga, yang penting ada antivirusnya. Saya nggak connect ke internet, nggak di-update, nggak apa-apa. Toh nanti bisa ke-scan. Nah, masalahnya yang namanya zero day infection, kita nggak tahu, itu berbahaya sekali. Karena kan kadang mereka si antivirus ini harus pelajari dulu, vendor yang antivirusnya ini harus mempelajari dulu pattern-nya dan segala macamnya, lalu pada saat dia bisa keluarkan signature-nya itu yang harus ditambahkan. Nah, kalau kita tidak update itu berbahaya gitu, karena bisa jadi virus itu ternyata sudah ada di notebook kita, tapi kita tidak tahu. Nah, itu. Jadi ini juga penting ya. Lalu ada juga yang namanya file monitoring ya, ada countermeasure dan segala macam gitu ya. Nah, mungkin ini bagian dari ada semacam artificial intelligence-nya juga ya, ada AI-nya juga. Karena dia bisa melihat mungkin bentuk dari file ini kok nggak lazim ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ini virus mungkin ada virusnya gitu ya, karena kok biasanya ukurannya mungkin cuma 1 kilobyte, sekarang jadi 1 mega misalnya gitu. Nah, jadi penting juga kita monitor. Ya, ada tools-nya juga gitu untuk memonitor supaya bisa terdeteksi gitu ya, yang hal-hal yang tidak lazim seperti itu. Ya, jadi kurang lebih ada 4 hal ini yang kita bisa lakukan bahkan sebelum kita bilang kita harus backup datanya gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata itu masih belum cukup? Ya, ya kalau kita harapkan ya, kalau dari FIM kita harapkan kita bisa memenuhi yang namanya aturan main 321. Yang mana aturan main 321 ini sebetulnya suatu hal yang lumrah di dunia perbackupan. Ya, kita nggak perlu sebut vendor apa aja gitu ya. Mereka biasanya akan menganjurkan hal yang sama gitu ya. Kita bisa memenuhi aturan main 321 bahwa ada 3 kopinya, kemudian dari 3 kopi ini tersimpan 2 di media yang berbeda, dan 1 itu mesti offsite. Ya, jadi aturan main 321 ya, itu kalau bisa itu diikuti.
Nah, jadi analoginya seperti apa? Analoginya nih anggap kita lagi di rumah ya, kita work from home. Jadi kita ada PC atau ada laptop. Ini gambarnya di sini adalah PC. Kebetulan pakai Mac gitu ya. Nah, tentunya kita akan menggunakan ini untuk sehari-hari. Gitu ya. Oh, kita simpan data-data yang penting. Nah, mungkin buat kita foto itu penting. Oh, ada foto kebetulan nih penyayang anjing gitu ya. Saya simpan foto-foto anjing gitu ya. Terus ada foto-foto keluarga kita. Ini keluarganya mungkin rada aneh ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang penting ya kita punya foto untuk kita kenang. Ya, oh ini foto bersama-sama gitu ya. Atau kita punya bayi gitu ya. Wah lucu ya, ini kesian amat nih bayi ya. Dia sampai di plester di tembok mungkin karena dia rewel kali gitu ya. Nah tapi ini lucu-lucuan aja sebetulnya gitu ya. Jadi kita punya foto ini kita simpan di mesin kita di notebook ataupun di PC kita gitu di rumah atau pakai MacBook lah istilahnya gitu ya. Nah, ini kita simpan, oke, kita pakai. Ternyatanya kita sorry, kita backup ya. Jadi kita backup. Nah, jadi mungkin ini yang seringkali kita miss ya, bahwa kita punya data di notebook ini kita nggak perlu backup dan kita rasa nggak penting. Nah, mungkin bagi kita yang merasa penting, ini semestinya akan otomatis terpikirkan. Kita akan backup. Ya, jadi kita harus ada backup-nya mengantisipasi kalau sampai PC kita atau notebook kita, MacBook kita gitu rusak. Ya, jadi sudah tersimpan. Ini kita pakai external hard disk, oke. Jadi ternyata crash, datanya rusak karena ada T-Rex. Waduh, ini T-Rex ini merusak PC atau notebook kita ya, MacBook kita gitu. Waduh, gimana dengan datanya gitu ya? Oh nggak apa-apa ya, kita bisa lolos. Kenapa? Karena kita sudah backup. Kita sudah pakai external hard disk kita. Wow, kita bisa melarikan diri dari si T-Rex ini. Jadi bisa di-solve gitu ya. Cuma sayang ini ada satu cewek ini ternyata gaunnya terinjak. Jadi dia ya tidak seberuntung kita semua gitu ya. Mungkin dia lupa ya, dia lupa hard disk datanya disimpan ke external hard disk ya. Sayang sekali ya. Mungkin bagi kita yang sudah lebih bijaksana, kita bisa mengembalikan data kita yang tadinya PC-nya jebol atau hard disk-nya rusak. Gitu. Jadi kita ya semudah karena sudah ada backup-nya di external hard disk, kita restore ya kan ke notebook yang berbeda gitu atau ke MacBook yang berbeda gitu kan. Jadi aman, data kita bisa terselamatkan. Nah, jadi aduh si Bieber bilang, "Wah, keren, Bro." Ya, kalian bisa menyelamatkan datanya. Jadi ini suatu kebanggaan dan Bieber pun memberikan 1 jempol. Oke? Nah, selamat semuanya. Tapi bagaimana kalau sampai ya mesin PC kita, MacBook kita, external hard disk kita itu disimpan di rumah, lalu rumahnya ternyata kebakaran. Waduh, gimana dong kalau udah kebakaran nih? Ya masalahnya ya dua-duanya hilang. Ya, backup-nya juga ikut tidak terselamatkan. Waduh, ini ada yang kasih jempol ke bawah nih, siapa nih? Oh, Kanye West. Kanye West ini kemarin saya baru baca beritanya, dia mau istilahnya menyalonkan diri jadi presiden Amerika. Gila ya. Jadi ini orang kekayaannya juga udah luar biasa, dia mau coba-coba jadi presiden gantiin Donald Trump gitu ya. Tapi ya ini cerita singkat aja gitu ya. Intinya dia tidak senang karena dua-duanya hilang, data production-nya hilang, notebook PC data hilang, backup-nya juga ikut hilang kebakar. Nah, maka penting kita mengantisipasi dengan adanya 321 ya. Kita backup di external hard disk, kita backup juga keluar. Nah, jadi yang sering kita lupa lakukan adalah kita melakukan yang namanya 321 dengan adanya backupan di 2 tempat yang berbeda dengan istilahnya medianya juga terpisah ya. Jadi sudah terpisah lalu lokasinya juga berbeda. Itu yang penting. Jadi misalnya satu di rumah, satu mungkin bisa di cabang, atau satu di kantor, satu di cabang, atau bahkan bisa di cloud. Ya, jadi di sini contohnya kita backup juga file-file kita ke OneDrive. Nah, jadi di sini apa nih hubungannya sama film? Nah, jadi kalau kita bisa lakukan seperti ini, maka si Rembo akan memberikan 2 jempol. Mungkin ada yang kenal, masih ingat si Rembo? Ini si Rembo ini ya ceritanya adalah mungkin pemerannya sama kayak main Rocky ya, si Sylvester Stallone ya. Jadi dia
di film Rambo ini dia lebih ke arah berjuang melawan ya istilahnya mungkin teroris dan sebagainya gitu. Intinya dia bangga kita bisa menyelamatkan data kita karena kita ada backupan juga di cloud gitu. Nah, jadi kita bisa membantu. Kita bisa membantu dengan cara apa? Kita bisa mengikuti aturan main 321 dengan mudah ya. Istilahnya secara cost juga efektif dan kita bisa lakukan juga dengan simple. Kemudian yang kedua, kita bisa memastikan juga bahwa backupan file kita itu bersih sebelum kita restore. Karena ada fitur namanya secure restore. Oke. Yang ketiga, kita bisa gunakan yang namanya Vim1. Nah, jadi Vim1 ini adalah solusi dari Vim lebih ke arah monitoring, reporting, capacity planning yang salah satu fungsinya bisa digunakan untuk mendeteksi adanya keanehan, ya, anomali yang terjadi. Nah, mungkin saya akan bahas di sini dulu. Jadi bagaimana kita bisa lakukan hal tersebut? Vim bisa membantu kita untuk mencapai 321 dengan cara seperti ini. Kalau misalnya kita bilang kita ada di perusahaan, ya perusahaan ini ada production, kita bisa istilahnya memprotek data-data dari ESX, Hyper-V, Acropolis secara agentless. Ya, jadi kita tidak menggunakan agent, kita backup melalui proxy, lalu kita simpan ke storage. Nah, jadi kelebihan Vim di sini juga adalah kita bisa menggunakan storage yang bisa protokolnya apapun dan jenisnya bisa apapun. Ya, jadi di sini kita bisa gunakan, misalnya mau pakai ya sorry ya pakai brand nggak apa-apa ya, Buffalo atau Kinect ya, tapi kalau misalnya mau lebih yang mumpuni bisa pakai misalnya Storezy kalau misalnya HP atau mesin pakai Dell EMC Unity atau apapun gitu ya. Jadi bisa NAS, bisa Sun, bisa DAS, bebas. Jadi kebebasan itulah yang kita bilang suatu benefit ya, suatu keuntungan buat kita karena Vim tidak mengharuskan kita menggunakan storage atau appliance bawaan dari kita, dari Vim gitu. Jadi kita silahkan kita beri kebebasan kepada customer untuk menentukan mau disimpan di mana ya. Kemudian dari sisi PC dan notebook bagaimana? Atau server yang masih fisik nggak masalah. Dengan agent ya kita install agent di dalamnya, lalu nanti kita backup juga ke sini. Nah, kalau ini sudah tersimpan semua di sini, nanti yang monitor ya adalah namanya backup server. Jadi di sini ada agent untuk yang fisik, kita backup ke backup storage, dipantau oleh backup server. Jadi centralized management. Kalau kita ngomong ada yang virtualisasi, nanti kita juga dipantau oleh backup server yang sama, ya, centralized juga, dan disimpan juga bisa di storage yang sama kalau mau, gitu ya. Terserah gitu ya. Itu kita juga berikan kebebasan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai 321? Setelah kita melakukan yang namanya tadi backup lokal dulu, ya, itu pertama ya. Itu kita belum memenuhi 321. Maka untuk bisa memenuhi 321 kita harus ada backupan kedua ya. Jadi ada backupan pertama, ada backupan kedua untuk membackup data production, ya kan? Nah, yang kedua ini bisa pertama ke tape. Ya. Jadi yang pertama kita backup dari local repository yang ini nih, lalu kita backup ke tape. Lalu tape-nya tentunya kita store ke offsite. Lalu kedua, kita bisa melakukan namanya backup copy. Jadi hasil backupan yang sudah ada di lokal ini nanti kita copy ya secara schedule ke backup repository yang ada di cabang atau ada yang di DR site gitu ya. Itu bisa kita lakukan ya. Atau kita juga bisa lakukan namanya backup copy ke cloud. Jadi di sini tadi saya sempat singgung ada contoh ya dengan Setagrid, mereka sudah bekerja sama dengan kita untuk menyediakan cloud repository. Jadi untuk jangka panjang kita bisa simpan backup-nya di situ. Ya, kita modelnya adalah sewa. Jadi tidak perlu kita investasi infra, nggak perlu sediakan orang untuk semuanya dan sebagainya. Intinya adalah kita tinggal sifatnya adalah istilahnya sewa aja gitu, subscription ke mereka. Jadi jatuhnya juga biasanya lebih ekonomis juga gitu, nggak perlu invest hardware gitu kan dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kita bisa lakukan yang namanya archiving ke object storage atau kita juga bisa copy datanya ke object storage ya. Ini bisa dan atau bisa atau ya. Jadi bisa dua-duanya, kita bisa move juga, bisa copy juga, atau mau salah satu juga nggak apa-apa. Yang penting bahwa kita bisa manfaatkan object storage ini ya sesuai dengan peruntukannya, yaitu memenuhi offsite backup. Mungkin kalau yang ini agak kurang cocok. Karena apa? Karena on-premise object storage ini masih di lokal.
Kalau ini sampai tadi kayak analogi saya rumahnya kebakaran, ya ini juga ikut hilang. Jadi belum memenuhi aturan main 321. Maka kalau saya lebih menyarankan kita bisa archiving atau backup-nya di copy ke cloud object storage. Nah, ini baru lebih memenuhi aturan main 321 gitu. Jadi sekali lagi ada 4 cara kita bisa melakukan 321 ini ya. Jadi backup ke tape, backup ke backup repository yang ada di offsite, atau bisa ke cloud repository, atau bisa ke object storage. Oh ya, Bapak Ibu, sorry. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat. Nanti pada saat sesi acara tanya jawab, nanti saya akan coba bahas, kita jawab sama-sama ya. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama ini tentunya ini ada kayak semacam animasinya gitu ya. Bahwa data itu kita backup ke diproses gitu ya. Ini ada database gitu ya. Di backup ke backup repository, lalu diproses oleh tape, nanti akan disimpan ke tape. Oh, saya kecepatan ya. Nah, ini di backup ke tape ya. Kemudian tape-nya itu nanti dibawa sama ekspedisi atau apa, lalu disimpan di tempat yang aman. Nah, di sini di bawah ini penting dicatat bahwa tapes yang disimpan offsite ini dalam kondisi air gap. Jadi tidak bisa diakses atau diubah-ubah oleh siapapun. Ya, tidak bisa dialter, dan ini juga bisa mengantisipasi ransomware. Ya. Nah, ini jadi ini salah satu strategi kita ya. Kalau bagi kita yang masih mengandalkan tape, boleh dibilang tape itu tidak akan kemana-mana. Ya, orang bilang, oh tape itu akan istilahnya uzur dan sebagainya, ntar akan tergantikan oleh disk. Tapi pada kenyataannya enggak. Ya, jadi salah satu cara untuk bisa kita istilahnya berperang gitu ya melawan ransomware, ya salah satunya adalah dengan cara ini. Ya, kita simpan tape-nya, lalu kita simpan offsite secara air gap. Ya, jadi air gap itu terhindar dari apapun gitu ya, yang tidak bisa mengubah isinya. Nah, atau kita juga bisa melakukan yang namanya backup copy. Ya, mungkin ya ini, oke, saya memang mau mengurangi tape. Oke, nggak masalah. Ya, kita sama-sama hargai itu. Nah, terus bagaimana alternatifnya? Nah, di film ini ada yang namanya kita bisa backup ke backup storage yang primary, lalu nanti kita bisa backup copy. Nah, backup copy ini tentunya kalau diharapkan bisa ke backup storage yang ada di offsite. Jadi ada primary backup storage, ada secondary backup storage. Brandnya boleh beda, teknologinya beda, topologinya beda, terserah gitu ya. Topologi. Protokolnya boleh beda, nggak masalah. Intinya adalah kita tentunya hanya butuh license yang di production aja. Untuk masalah backup copy ke segala macamnya ini sudah tidak ada tambahan biaya. Kenapa? Ya karena kita tidak menghitung kapasitasnya, kita tidak menghitung targetnya mau berapa banyak, mau berapa besar, itu sudah tidak ada hitungannya lagi. Jadi dengan satu solusi ini kita sudah dapatkan semuanya gitu. Nah, ini jadi di sini juga perlu dicatat nih. Disconnect connection between primary and secondary setelah backup prosesnya selesai. Nah, jadi mengantisipasi sampai backup-nya ini misalnya ternyata kena virus atau malware, diharapkan ini aman. Dengan cara apa? Nah, ini tadi kita disconnect. Di sini kita putus. Entah kita secara manual ya prosesnya, ini memang rada ribet ya. Kita mesti putus, backup-nya sudah di-copy ke sini, kita putus, setiap kali di backup copy ini kita putus, kalau kita setiap hari pantengin, buset kerjaannya cuma ini doang gitu ya, mantengin ini doang ya. Ya nggak bagus juga gitu. Nah, kita ada juga bisa pakai script. Jadi supaya nanti setelah proses backupnya selesai, dia akan otomatis putus. Itu bisa. Nah, maka di sini kondisinya sama kayak tape tadi. Tape-nya sudah tersimpan di gudang, kalau ini di storage. Storage-nya sudah datanya tersimpan di storage yang offsite, dan itu dalam kondisi dia air gap. Karena tidak terkoneksi lagi ke dunia luar, hanya untuk traffic backup saja. Dan setelah backup traffic itu selesai, bisa diputus. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Nah, ini cara kedua. Nah, ini bisa memenuhi aturan main 321 kosong ya. Kalau bahkan di film ada kosongnya, ada nolnya. Yaitu untuk kita bisa verifikasi hasil backupnya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kita bisa backup copy job ke cloud repository. Jadi kita ada kerjasama dengan cloud provider di Indonesia. Kayak contohnya tadi saya sudah singgung, ada ZetaGrid, di mana kita bisa dari production ini kita backup dulu lokal, lalu dari lokal ini kita copy ke storage dari si cloud provider, atau namanya istilahnya adalah cloud repository. Nah, dalam hal ini
cloud provider ini memang sudah kerjasama dengan Veeam, jadi mereka sudah menyediakan infranya, ya. Karena kalau mereka belum pakai Veeam-nya di sini, belum dipersiapkan, ya kita belum bisa untuk bisa koneksi ke sini, untuk kita simpan backup-nya di sini. Tapi kalau kita ambil contoh tadi ZetaGrid, ini semua sudah ready. Cloud gateway-nya sudah ada, ini gateway ya. Jadi gateway ini untuk multi-tenant. Jadi bisa banyak istilahnya pelanggan connect ke sini, nanti mereka disediakan coupling-coupling yang istilahnya secure, ya, secure multi-tenant. Jadi dia tidak bisa melihat data yang ada di samping-sampingnya karena berdasarkan istilahnya bentuknya gitu ya atau strukturnya itu memang sudah aman. Gitu ya. Jadi tidak bisa dia melihat tetangganya punya isinya datanya. Gitu. Jadi ini adalah backup data dari kita punya production yang lokal, kita simpan backup-nya di cloud, ya, cloud provider. Nah, di sini ada catatan juga, service provider juga bisa ya. Ini adalah dari sisi mereka ya, terserah. Mereka mau menyiapkannya seperti apa, kita tinggal terima jadi. Yang penting hasil backup-nya kita ada kopiannya di cloud. Ya. Ya, yang paling penting di sini, customer tidak perlu memanage cloud resource ya. Jadi udah nggak perlu pusing lagi, yang penting backup-nya arahin aja ke sini ada, gitu aja. Dan kita kan tentunya kalau namanya provider ya, service provider atau cloud provider kan mereka ada SLA-nya yang harus dipenuhi ya. Jadi kita bisa istilahnya lebih yakin ya bahwa mereka pun juga nggak bisa sembarangan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah simpan backup-nya di cloud repository, ada satu fitur yang menarik menurut saya, ya, bahwa di cloud repository ini, ya, itu pertama biasanya kita bisa ada kuotanya, ya, itu kita bisa bicarakan dengan si service provider, misalnya kita sewa sebulan atau setahun 1 tera, ya, di sini nanti kuotanya adalah 1 tera, ya, seperti itu. Dan yang menarik di sini, kita bisa ada pilihan untuk keep deleted backup file for 14 days. Nah, ini juga janjian dengan service provider ya. Mau berapa lama gitu ya. Dalam hal ini contohnya dalam 14 hari. Jadi mencegah terjadinya ada insider attack atau mungkin ada yang hacker ataupun misalnya ada virus. Ini dia tidak bisa terhapus datanya sampai 14 hari ke belakang di cloud. Nah, jadi ini benar-benar kita bisa gunakan untuk mengantisipasi kalau sampai di production ini kita hilang, terhapus, ini masih ada backup-nya tetap aman selama 2 minggu atau ya terserah janjian kita dengan service provider sampai hari tersebut. Seperti itu. Ya misalnya kita bilang 14 hari berarti selama 2 minggu. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa manfaatkan fitur itu sebagai ya antisipasi terhadap kalau datanya sampai bisa rusak atau hilang. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kita bisa gunakan yang namanya object storage. Nah, jadi di Veeam ini sudah bisa melakukan copy hasil backup-nya dari local storage ke object storage. Nah, jadi di sini hasil backup-an yang lokal ini dia akan di-copy ke object storage, ya. Itu kita set bahwa setiap kita backup, maka backup-nya akan di-copy ke sini. Ya. Nah, nanti ada beberapa dari vendor object storage ini yang kita kerjasama untuk bisa melakukan yang namanya apa? Immutable storage. Jadi, kita bisa lock, kita bisa kunci, setelah backup-an itu tersimpan di object storage, maka kondisinya adalah backup-an itu tidak bisa dikutak-kutik atau dihapus oleh siapapun. Ya, jadi mau ada ransomware kek, mau ada hacker kek, ada orang iseng kek, siapapun, itu tidak bisa mengubah sampai expiration date-nya itu sudah terpenuhi. Kita misalnya set selama 10 tahun, ya udah, selama 10 tahun itu datanya aman, dia hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Nah, berarti kita bisa comply dengan 321 dengan cara ini. Ya, jadi sekali lagi ini adalah cara yang keempat, kita bisa mencapai 321 dengan 1 job kita bisa otomatis copy ke object storage, kita langsung dapat dua-duanya ya. Jadi dapat local backup, dapat istilahnya offset backup juga. Ya, 321 ini sudah terpenuhi. Nah, cara kedua selain 321 ini kita juga bisa memanfaatkan fitur dari Veeam ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa data kita yang sudah di backup ini, backup-nya itu bersih. Nah, bagaimana caranya? Kita ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya bahwa hasil backup-an yang lokal tadi, yang di primary backup storage ini, itu kita bisa mount, ya,
kita bisa mount ke mount server, istilah mount server, yang mana di mount server ini sudah ada antivirusnya. Ya. Jadi antivirus ini kita bisa kerjasama dengan misalnya ada Windows Defender lah, ESET lah, atau apapun gitu, yang mana kita bisa manfaatkan untuk apa? Untuk kita scanning dengan antivirus. Jadi kalau nanti backup-annya kita cek, setelah itu ternyata tidak ada virusnya, kita bisa restore dengan aman, gitu ya. Ya, ini pastikan juga bahwa antivirusnya ini selalu terupdate. Jangan jarang-jarang diupdate, ya bahaya juga. Kalau sampai dia signature-nya belum ketahuan, yang terbarunya ya kita lolos juga, padahal dia masih ada virusnya, berbahaya juga gitu ya. Kemudian kalau ternyata sampai ada virusnya pun, itu kita masih bisa restore, tapi nanti kita akan disconnect dari network supaya dia nggak bisa nyebar gitu ya. Atau ya pilihannya ya kita akan abort, kita akan stop, bahwa kita tidak mau lakukan restore lagi karena ya sudah pasti ini sudah ada virusnya, ya ngapain kita restore, seperti itu. Kita bisa cari backup-an yang lebih lama lagi yang memang belum kena virus, seperti itu. Nah, cara ketiga juga kita bisa memastikan bahwa backup-an kita aman kondisinya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan namanya Vim1. Jadi Vim1 ini adalah dia suatu tools untuk bisa melakukan monitoring, capacity planning, reporting ya, dan salah satunya dia bisa melakukan yang namanya deteksi ya. Kalau ada keanehan atau anomali itu bisa terdeteksi gitu ya. Jadi salah satunya adalah kita bisa melihat adanya aktivitas ransomware, atau dia juga bisa melihat adanya ukuran backup size yang tidak lazim. Nah, jadi kalau yang pertama ini kita bisa set ya, ini ada alarm yang kita bisa setting, di mana ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, kalau sampai CPU-nya itu pemakaiannya tinggi sampai 70%, pada saat yang sama penulisan di data store ini di virtualisasi ya. Ya, di virtualisasi ada VM gitu ya. Kalau CPU-nya pemakaiannya tinggi, lalu misalnya ada data store-nya penulisannya intens gitu ya. Nah, ini dua-duanya tercapai, bisa jadi ada aktivitas ransomware. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan Vim1 untuk mendeteksi adanya anomali atau sesuatu yang tidak lazim. Di sini kita bisa cek bahwa misalnya backup-annya ukurannya kok aneh gitu ya, agak besar gitu ya. Kita juga bisa cek juga untuk yang ukurannya kecil tapi agak aneh ya, dan itu bisa dilakukan pada backup yang image based. Jadi di sini ada tampilannya nih Vim1 ya. Jadi dia bisa mendeteksi objek ini gitu ya. Backup size-nya ini agak aneh gitu ya, suspicious gitu. Secara incrementalnya tidak lazim. Jadi ini bisa dicek ya, ternyata tidak lazimnya seperti apa gitu ya. Ini ukurannya gitu ya. Mestinya biasanya ditransfer kan bisa lebih kecil gitu. Ini kenapa masih besar juga gitu. Nah, ini contoh kalau misalnya pakai server, ada KeyPass, Ryuk, hasilnya ini memang biasanya nggak sama. Tapi mereka punya kelainan di ketiga ini bahwa incremental backup size-nya itu ya nggak lazim. Itu gitu ya. Jadi Vim1 bisa mendeteksi hal tersebut. Oke. Nah, kalau kita bilang oke lah, kita sudah bisa 321 segala macam gitu ya. Nah, mungkin sebagian dari kita juga menggunakan yang namanya mungkin Office 365 ya. Nah, backup-an itu kan bisa disimpan di OneDrive juga gitu. Nah, bagaimana dengan backup file kita yang tersimpan di OneDrive? Apakah di sana aman? Nah, lalu bagaimana dengan Exchange atau SharePoint kita yang kita pakai di 365 gitu ya. Karena kan sekarang ini kan kalau work from home ini kan kita sudah lebih sering menggunakan yang namanya ya biasanya yang kita pakainya Exchange lokal gitu, email lokal ya, biasanya sekarang udah mulai beralih ke misalnya Office 365 karena lebih mudah gitu ya untuk diakses. Nah, ini arahnya sudah ke sana semua gitu ya. Bahkan ada beberapa perusahaan juga ya yang dia berusaha untuk infranya sebagian itu dipindahkan ke, nggak semuanya mungkin ya, sebagian itu dipindahkan ke cloud gitu ya. Nah, makanya di sini kita coba pikirkan juga gitu ya, kalau misalnya kita tentunya Vim bekerja sama dengan Microsoft dalam hal ini untuk melakukan yang namanya proteksi terhadap data yang ada di Office 365. Nah, jadi kenapa kita perlu backup? Karena kita punya pikiran ya, bahwa persepsi kita bahwa Microsoft ini yang istilahnya bertanggung jawab atas semuanya. Ya, padahal kenyataannya tidak. Yang pasti adalah Microsoft itu bertanggung jawab terhadap infranya. Jadi yang namanya Office 365 ini kita sewa
infranya si Microsoft untuk kita simpen email kita, OneDrive kita, ya, SharePoint kita itu di cloud-nya si Microsoft. Jadi si Microsoft bertanggung jawab akan uptime, ya, atau waktu yang bisa kita akses, ya, sesering mungkin itu memastikan bahwa servisnya Microsoft bagus. Nah, itu yang harus Microsoft bisa pastikan. Tapi di sisi customer, kita punya tanggung jawab juga. Jadi bukan semuanya tanggung jawabnya si Microsoft ya. Jadi si customer ini juga punya tanggung jawab akan data yang dia simpan di Office 365. Ya, karena kan kita punya pilihan ya, kita mau simpan data kita di Office 365 atau enggak. Jadi kalau kita memilih untuk menyimpan data kita di Office 365 ya, kita bertanggung jawab juga untuk menjaga bahwa data itu aman. Nah, maka di sini kita punya tanggung jawab sebagai pelanggan yang memastikan bahwa data dari Office 365 ini ada backup-annya. Ya, itu penting. Nah, jadi kenapa kita harus backup? Ya, pastinya ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan data di Office 365 itu entah itu bisa hilang atau rusak atau bagaimana gitu ya. Jadi yang pertama pastinya adalah kita nggak sengaja mendelete gitu ya. Kita nggak sengaja mendelete, masuk ke recycle bin, kita lupa restore. Nah, itu ada jangka waktu tertentu di mana itu akan terhapus dengan sendirinya. Dan kita tidak bisa menyalahkan Microsoft atas kejadian itu. Ya, karena kita harus punya cara bagaimana ya kalau misalnya sampai terhapus ya kita ingat, kita harus restore cepat-cepat. Nah, bagaimana kalau kita lupa, ya kan? Nah, itu dia gitu ya. Kemudian kita ada masalah misalnya, oh, saya mau simpan misalnya kita anggap di Office 365 ini data itu bisa sampai 10 tahun. Ya nggak mungkin gitu ya, karena ada sebagian data itu yang storage-nya nggak cukup kalau semuanya mau 10 tahun gitu kan. Nah, itu juga nggak mungkin gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa data itu kita bisa akses 10 tahun kemudian ya. Kemudian internal security threat gitu ya, ada malicious insider, ada misalnya karyawan yang di PHK lalu mereka nggak seneng di PK-nya nggak baik, lalu dia mau balas dendam, mungkin dia ada akses ke Office 365 lalu dia hapus-hapusin gitu ya. Itu bisa aja kan, namanya juga kemungkinan gitu ya. Atau ada external security threat, ransomware gitu ya, dan sebagainya. Dan yang paling kalau saya bilang ini dibutuhkan adalah untuk compliance ya. Jadi kita itu mungkin bagi perusahaan yang memang boleh dibilang rutin diaudit, nah ini perlu diperhatikan. Karena bisa jadi, misalnya saya ambil contoh, oke, kita diaudit misalnya minggu depan gitu ya, lalu minggu depan ini kita diaudit, tolong tunjukkan misalnya email dari setahun yang lalu gitu ya. Dan kebetulan email kita sudah ada di Office 365. Nah, kita bisa pastikan nggak email itu masih ada di Office 365? Nah, terkadang itu yang kita belum bisa pastikan atau bahkan kita tidak bisa pastikan. Nah, itu makanya kenapa kita perlu kita backup data yang ada di Office 365. Lalu bagaimana kalau misalnya kita bisa hybrid ya? Kita hybrid ini maksudnya tadi saya bilang sebagian mungkin data kita masih yang lokal on-prem, sebagian sudah di cloud. Nah, di beberapa perusahaan juga masih seperti itu. Dia ada sebagian exchange-nya yang di lokal, ada sebagian lagi sudah diimigrasi ke Office 365. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa manage dua-duanya? Nggak masalah. Ya, jadi Vim bisa memberikan solusinya. Nah, jadi balik lagi ke retention policy. Ini adalah kebijakan dari Microsoft. Ya, bawaannya mereka adalah kita ambil contoh misalnya gini. Saya nggak sengaja mendelete suatu item masuk ke recycle bin. Ya. Jadi defaultnya ya 1 minggu ini masih bisa istilahnya bisa di restore gitu ya. Nah, batas waktunya adalah 1 bulan. Kalau sampai 1 bulan ini kita lupa ya dikeluarkan dari recycle bin, ini akan secara permanen terhapus. Nah, jadi perlu diingat di sini bahwa ada batas-batas waktu tertentu di mana data itu tidak akan selamanya ada di Office 365. Jadi perlu diingat bahwa jangan sampai nanti kita kaget gitu ya, kita sedang cari datanya itu, tahu-tahu udah nggak ada. Atau misalnya contoh ini lagi nih ya, employee sudah resign, lalu kita lupa backupin data-datanya si karyawan tersebut, gitu ya. Si karyawan ini sudah resign gitu. Nah ini setelah lewat dari sebulan, dia akan otomatis terhapus. Jadi mohon ini bisa diantisipasi gitulah ya. Jangan sampai nanti kita bingung mencari data kita di Office 365 ternyata udah nggak ada. Nah, Vim bisa bantu ya. Kita mau bilang data email kita atau mau SharePoint
online kita, site-site-nya, atau itemnya, atau mau OneDrive-nya, ini kita bisa protect semua. Dan kita bisa set mau berapa lama retensinya, mau dalam hitungan hari, boleh, 1 hari aja juga cukup misalnya, atau mau selama-lamanya, ya, benar-benar ya istilahnya eternity gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi terserah kita mau disimpan berapa lama, itu dibalikan ke kebutuhan kita. Intinya kita berharap dengan adanya solusi ini, kita bisa punya akses dan kontrol terhadap data-data kita yang ada di Office 365. Tujuannya itu, ya. Nah, jadi secara topologi, sorry ini agak mungkin teknis sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa deploy Office 365 ini, Vim Backup for Microsoft 365 ini untuk istilahnya kita gunakan membackup yang ada di Office 365 atau juga bisa yang on-prem, ya. Nah, bagi kita yang memang semuanya sudah di Office 365, apa kita perlu install ini di perusahaan kita? Jawabannya enggak. Karena Vim Backup for Microsoft Office 365 juga bisa diinstal di cloud-nya Microsoft, di Azure. Itu bisa, ya. Tapi ini dalam hal ini kita ambil contoh, dua-duanya ini kita mau backup, jadi hybrid modelnya. Lalu kita bisa backup. Mau backupnya kemana? Bisa ke on-prem local storage, atau saya bisa backup ke object storage yang ada di cloud. Ya, bisa pakai Amazon S3, Microsoft Azure Blob, IBM Cloud, ataupun yang S3 compatible storage. Ya, misalnya kayak Minio, atau misalnya ada Cloudian, dan sebagainya. Ya. Nah, nanti setelah sudah terbackup ke sini, kita bisa restore. Nah, restore-nya pun juga mudah. Kenapa? Karena di Office 365 yang Vim Backup ini, dia sudah ada GUI-nya. Nah, GUI-nya ini misalnya saya mau nge-restore yang namanya email, maka dia akan muncul dengan sendirinya Explorer for Microsoft Exchange. Ya. Atau saya mau istilahnya merestore item dari site SharePoint. Nah, ini akan muncul Explorer-nya atau GUI-nya. Yang mana dia lebih mirip ke GUI SharePoint misalnya gitu. Jadi untuk mencari SharePoint lebih mudah gitu item-itemnya. Atau misalnya OneDrive. Gitu ya. Jadi nanti dia akan muncul Explorer-nya untuk nanti kita bisa browsing, bisa searching. Kemudian kalau sudah kita ketemu item yang kita mau restore, ya kita bisa lakukan restore, baik itu dengan cara override atau mau keep, ya atau mau kita bandingkan dengan versi yang lain gitu ya, atau kita mau kirim lagi send sebagai attachment, atau mau di save ke desktop, mau diekspor juga bisa gitu. Jadi banyak cara untuk kita bisa melakukan restore seperti itu. Jadi kita bisa backup, kita bisa restore. Nah, jadi tadi seperti saya bilang, solusi dari Vim Backup for Microsoft Office 365 ini kita bisa implement di cloud, ya. Karena Vim Backup for Microsoft Office 365 ini tersedia di Azure Marketplace. Jadi silakan Bapak Ibu bisa coba cari di sana untuk Vim Backup for Microsoft Office 365, lalu nanti bisa di-install, di-deploy di Azure, ya, di computingnya si Azure. Itu bisa, ya. Nanti ada rekomendasinya, ukurannya yang berapa, VM-nya dan sebagainya itu ada. Ya. Jadi nanti kita modelnya adalah ya tentunya kita bisa menggunakan semuanya 100% di cloud. Karena nanti datanya kan ada di Office 365 itu di cloud. Lalu servernya ini ya istilahnya servernya gitu ya, Vim Backup for Microsoft Office 365 ini juga di cloud. Nanti di backupnya ke Azure Blob. Ya, Azure Blob kan juga di cloud. Jadi semua 100% cloud-nya Microsoft. Itu bisa. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya Vim Backup for Office 365, kita tidak hanya bisa backup OneDrive, tapi kita juga bisa backup Exchange-nya sama SharePoint-nya juga. Awesome. Wah, bukan awesome ya. Masuk awesome maksudnya bagus gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi secara solusi saya boleh rangkum ya. Jadi satu platform dari Vim ini kita bisa memprotek yang ada di cloud, virtual maupun yang di fisik. Ya, jadi kalau kita bilang virtual ini kita bisa istilahnya memprotek VMware, Hyper-V maupun yang di Nutanix Acropolis. Ya, ini secara agentless tiga-tiganya. Ya, kita tidak menggunakan agent untuk membackup apa yang ada di virtual. Ya, baik itu VMware, Hyper-V maupun Nutanix Acropolis. Oke, jadi sekali lagi virtual ini kita sifatnya agentless. Tapi di luar dari tiga ini kita
melakukan backup secara anggapannya seperti fisik. Jadi harus menggunakan agent. Ya, jadi agent itu tersedia untuk apa? Microsoft Windows, Linux, Oracle Solaris, dan AIX, ya, IBM AIX. Nah, tadi yang barusan kita bicarakan, yaitu kita juga bisa membackup software as a service Microsoft, yaitu Office 365. Ya, ini kita bisa backup termasuk OneDrive-nya. Kemudian di cloud, ya kita bisa melakukan yang namanya restore direct dari virtual dan fisik ini menjadi VM di Azure maupun di AWS. Atau kita juga berpartner dengan service provider, tadi saya sempat singgung namanya Setagrid, kita berpartner dengan mereka untuk bisa menyimpan backup-nya di cloud atau mau replikasi ke cloud itu juga memungkinkan ya dengan service provider yang bekerja sama dengan Veeam. Jadi secara solusi seperti ini sudah ada backup and application, ada monitoring dan analitik ya. Dua hal ini yang mau coba saya sampaikan pada hari ini gitu ya. Oke, nah jadi sejarahnya sudah panjang gitu ya. Kalau kita bilang Veeam ini berdiri tahun 2006, lalu versi pertamanya tahun 2008. Jadi setiap tahun itu Veeam akan selalu berinovasi ya. Jadi teknologinya itu selalu akan ditambahkan, diakumulasi. Jadi biasanya setiap tahun akan ada update terbaru yang mana itu semakin menjawab kebutuhan customer. Ya. Jadi fitur-fiturnya semakin lengkap sampai akhirnya tahun ini ya, bulan Februari kita rilis versi 10. Di mana versi 10 itu kita tekankan 3 hal utama ya, yaitu yang pertama hal utama yang pertama adalah kita bisa melakukan NAS backup. Ya. Jadi NAS storage atau file sharing itu kita bisa backup mau Synology, QNAP, Buffalo atau file sharing biasa itu kita bisa backup dengan cara yang tentunya cepat gitu ya secara waktunya dan juga performance-nya. Lalu yang kedua adalah kita bisa melakukan namanya migrasi ya dari misalnya kita punya notebook kita backup, lalu backup-nya itu langsung di instant recovery, langsung dinyalakan menjadi VM di vSphere. Ya. Jadi di versi 10 ini sudah memungkinkan. Ya. Lalu yang ketiga, kita support yang namanya sekarang adalah object storage. Tadi mungkin saya sudah singgung di awal ya, bahwa kita bisa menyimpan backup-an kita di object storage, lalu di object storage ini kita lock. Kita kunci, hanya bisa dibaca. Tidak bisa dikutak-kutik, tidak bisa istilahnya dikenai virus ataupun ransomware dan apapun. Intinya dia read only sampai batas waktu yang sudah kita tentukan. Ya. Jadi sifatnya adalah immutable, ya. Tidak bisa dikutak-kutik, tidak bisa diubah oleh apapun. Jadi 100% ransomware proof, ya. Jadi ini adalah 3 hal utama yang kita mau tekankan dari versi yang terbaru kita di bulan Februari kemarin dirilis, yaitu versi 10. Di samping tentunya masih banyak sekali fitur-fitur baru, ya. Mungkin di kesempatan ini saya tidak akan singgung semuanya. Jadi saya lebih tekankan yang 3 tadi, gitu ya. NAS backup, lalu bisa recovery ke vSphere, dan kita dukung yang namanya S3 Object Lock dan Immutable Backup. Ya. Jadi yang terpenting di 3 itu. Nah, kalau kita ngomong licensing gimana? Nah, jadi kalau kita ngomong licensing, kita ngomong Veeam Availability Suite Licensing dulu ya. Jadi kita ngomong yang namanya kita bisa Veeam Availability Suite, kita bisa coba peroleh license-nya dengan cara yang perpetual atau dengan cara subscription. Nah, perpetual ini hanya bisa dilakukan bagi customer yang environment yang mau di backup itu VMware atau Hyper-V saja. Ya. Jadi kalau memang ada customer yang tertarik untuk yang perpetual, ya, itu mohon dicek dulu environment-nya apakah dia VMware atau Hyper-V. Ya. Kalau salah satu atau dua-duanya silakan bisa pakai perpetual. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, ya, misalnya atau saya mau backup semuanya seragam, ya, kita gunakan subscription. Kenapa? Subscription ini bisa berlaku untuk cloud, virtual, termasuk yang ini ya, VMware Hyper-V juga di sini bisa, fisik bisa, backup NAS juga bisa. Ya. Jadi kalau saya lebih menekankan yang ini, kenapa? Karena mereka sifatnya universal. Saya bisa backup apapun dengan satu license. Ya, bisa backup cloud, bisa backup virtual, bisa backup fisik, bisa backup NAS, ya, bisa backup SAP HANA, SAP HANA atau Oracle Airman. Itu bisa semua, ya. Jadi dengan subscription ini kita
terjawab semua kebutuhannya yang apa yang kita mau backup. Gitu ya. Dan yang menariknya adalah sifatnya itu adalah portable. Nah, ini unik ya. Unik kalau kita bandingkan dengan mungkin yang ditawarkan oleh vendor lain. Ini menurut saya nggak ada gitu ya. Karena kita sifatnya adalah tidak mengunci ke suatu workload tertentu. Nah, jadi misalnya saya hari ini backup satu notebook dengan license saya ya. Saya punya license itu di sini sorry saya jelasin dulu ya. Jadi kita customer beli license ini satu bundle isinya 10. Minimum ya. Ini satu bundle isinya 10 itu minimum. Jadi satu bundle isinya 10 ini kita mau gunakan untuk backup apapun bebas. Nah, kebebasan ini yang mau saya coba saya tekankan. Kenapa? Karena kebebasan ini sifatnya portable. Saya mau sekarang misalnya backup notebook ya pakai Windows, ternyata besok notebooknya sudah jadi VM di Hyper-V. Nah, saya bisa ambil license-nya dari yang tadinya membackup notebook, sekarang saya backup VM di Hyper-V. Bisa. Jadi dengan satu license yang sama, saya bisa membackup environment yang berubah. Ya. Nah, berarti cuma satu doang yang kepake. Gitu, bukan pakai dua. Ya. Kalau di vendor lain, saya udah backup notebook, saya mau backup notebooknya jadi VM, nggak peduli. Saya udah invest di sini, notebook, saya harus beli lagi satu lagi, jadi dua yang kepake di sini. Tapi kalau dengan kita, karena di VM ini sifatnya portable, saya backup satu ini ternyata sudah nggak mau dipakai lagi, saya bisa pindahkan, saya bisa backup ini, jadi tetap yang kepake cuma satu, bukan dua. Gitu. Jadi jauh akan menghemat kita dalam kita istilahnya mengkonsumsi license-nya dan sifatnya itu fair lah ya gitu ya. Jadi fair, kita mau backup, kita bisa pakai, kalau kita nggak mau backup lagi, kita bisa pindahkan untuk backup yang lain. Ya, jadi tidak mengikat. Jadi bisa satu license ini backup untuk yang virtual, fisik, cloud, Oracle Airman dan SAP HANA maupun file sharing atau NAS backup tadi. Jelas ya? Ya, jadi istilah ini sifatnya portable dan itu yang kita mau coba tawarkan sebagai solusi yang benar-benar sangat membantu kita untuk ya lebih hematnya juga gitu di kedepannya untuk melakukan bisa proteksi backup. Nah, tadi adalah Veeam Availability Suite ya. Jadi ada Veeam One, ada Veeam Backup and Application ya. Nah, bagaimana dengan backup for Office 365? Nah, license-nya ini agak berbeda gitu ya karena boleh dibilang memang mereka belum dalam satu solusi yang sama dengan yang VUL tadi. Jadi belum bagian dari Veeam Universal License tadi. Ya. Ya, kalau saya boleh ke belakang ini nggak ada di sini nih ya, Office 365 ya karena belum ada di sini gitu ya. Jadi Veeam Universal License ini cover 5 ini doang. Ya. Tapi kalau kita ngomong ada Office 365, dia butuh license terpisah gitu ya. Nah, jadi kalau Veeam Backup for Microsoft Office 365 ini, license-nya adalah subscription per user. Nah, jadi di sini adalah kita hitung berapa banyak usernya yang kita mau backup. Ya, ini yang dibutuhkan license-nya. Seperti itu. Jadi sudah termasuk apa aja nih license-nya? Sudah termasuk Exchange Online, ya, ataupun on-prem Exchange, SharePoint Online, ataupun on-prem SharePoint, ya, bisa hybrid ya. Lalu bisa membackup OneDrive juga yang for business. Bisa membackup Microsoft Teams juga. Wow. Menarik nih, ya. Jadi bisa membackup apapun yang ada di Office 365 yang pada umumnya kita pakai. Dan kita bisa menggunakan object storage sebagai backup storage-nya. Yang tadi saya singgung ya. Jadi kalau sorry, saya lagi pilek. Veeam Backup for Microsoft Office 365 ini bisa langsung membackup ke misalnya Azure Blob, ya. Karena Azure Blob ini kan sebagai object storage yang ada di cloud. Ini semua dalam satu solusi. Ya. Oke, semoga jelas ya untuk yang dalam hal ini ya. Oke, ini sebetulnya dari yang sudah saya jelaskan sudah mau selesai. Jadi saatnya kita istirahat dulu, kita berenang-berenang dulu. Gambarnya menarik banget ya. Saya juga pengen nyebur sebetulnya. Tapi ya saat ini belum bisa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita have fun aja ya. Oke, ini adalah pertanyaan pertama ya. Jadi silakan dijawab cepet-cepetan di chat ya. Jadi pertanyaan adalah berikut adalah beberapa teknologi virtualisasi yang dapat Veeam Backup ya, teknologi virtualisasi yang dapat Veeam Backup secara agentless alias tanpa menggunakan agent. Kecuali ya. Jadi salah satu dari ini
tidak bisa di-backup secara agentless. Yang mana? Nah, jadi cari dari keempat ini, ada Citrixen, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Nutanix Acropolis. Mana dari keempat ini yang tidak bisa di-backup secara agentless? Mau dikasih waktu berapa lama nih, Victor? Halo? Pak Newin, kalau 30 detik gimana nih? Oke, 30 detik. Di timekeeper ya? Oke, siap. Mulai dari sekarang ya. Oke, Tapi siap. udah rame nih pertanyaan apa yang jawab nih. Oh gitu. Nggak apa-apa. Iya, udah rame. Kita kasih ini dulu ya. Ya, Pokoknya sekitar. kita lihat yang siapa paling dulu, itu dapat poinnya ya penuh lah gitu. Oke, Pak Newin udah 30 detik nih. Oke, kita lanjut Dan, ke pertanyaan dan kedua ya. hmm, Pertanyaan kedua, model lisensi film yang sifatnya portable sehingga dapat dipindah-pindahkan antara fisik, virtual, cloud, dan file sharing sesuai dengan penggunaan kita adalah apa? Film volume license, film instance license, film perpetual license, atau film universal license. 30 detik. Ya, siapa yang jawab paling cepat, paling duluan itu yang dapat nilai full. Sebetulnya enak sih pakai Kahoot ya. Tapi ya Kahootnya belum ready. oke nih udah 30 detik juga nih. Siap. Oke, kita lanjut ke quiz ke nomor ketiga. Nah, setiap bundle dari, gampang banget sih nih. Setiap bundle dari lisensi yang bersifat subscription atau berlangganan ditawarkan dengan jumlah instances sebanyak berapa? 1, 10, 20, atau 100? Wah, udah rame nih ya. Oke, udah 30 detik juga nih. Siap. Berarti Lanjut ke berikutnya. Fitur-fitur berikut yang diperkenalkan pada Vim Availability Suite versi 10 adalah berikut ini kecuali A. NAS Backup, B. Instant Recovery to Hyper-V, C. Instant Recovery to VMware, D. Immutable Object Storage for Ransomware Proof Backups. Sorry nih, kecualinya saya lupa garis bawahi dan bold ya, pertebal. oke, ada lagi kuisnya Pak Newin. Terakhir, Terakhir. nama asli pemeran sang jagoan Rambo adalah A. Chris Evans, B. Sylvester, C. Chris Hemsworth, D. Sylvester Stallone. Ini kelihatan nih yang bikin soal generasinya dari generasi mana ya?
Wah, kayaknya pada dari generasi Pak Newin juga nih yang jawab nih. Oh, mantap. Eh, ini mau diumuminnya nanti dulu kali ya. Mau dilihat dulu ya, Oke. hitung dulu. Oke. Ya, saya sebelum kita ke cek siapa siapa yang pemenangnya, ya summary aja. Jadi rangkuman bahwa yang tadi saya jelaskan itu sekali lagi FIM berusaha membantu kita ya untuk bisa memenuhi aturan main 321, bahkan bisa nolnya juga. Jadi kalau untuk bisa mengulang lagi 321 itu adalah 3 kopi yang berbeda, 2 di media yang berbeda ya, dan 1 dari backupan tersebut harus ada di offsite. Seperti analogi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk nol ini juga unik bahwa di FIM ini kita ada kemampuan untuk memverifikasi hasil backup yang sudah kita lakukan, memastikan bahwa backupan itu hasilnya bagus ya. Tapi memang ini untuk virtualisasi. Ya, kalau kita ngomong VMware atau Hyper-V, kita bisa melakukan yang namanya sure backup. Ya, di mana kita bisa verifikasi hasil backup dari si VMware atau Hyper-V itu kita jadwalkan untuk dites. Apakah dia bisa di-booting atau enggak, bisa aplikasinya bisa diakses atau enggak. Nah, itu secara otomatis bisa di-schedule setiap hari. Jadi, mengurangi atau bahkan menghilangkan proses verifikasi yang dilakukan biasanya secara manual seperti itu. Jadi sekali lagi diharapkan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu memberikan insight, semoga bisa memberikan gambaran kira-kira kalau misalnya FIM bisa bantu kita tuh seperti apa gitu ya. Yang paling penting adalah bisa 3210, kalau misalnya data kita anggap penting ya mohon bisa menggunakan FIM untuk mengantisipasi hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Mungkin dari saya sekian dulu ya. Saya kembalikan ke Victor. Semoga sesi ini berkenan buat Bapak Ibu. Terima kasih, sekian dan selamat siang. Oke deh. Nah, Pak Newin, ngomong-ngomong tadi ada beberapa pertanyaan nih Oh ya, yang datang dari sorry sesi Bapak tanya Topik. jawabnya lupa ya. Iya, saya jawab Ya, deh. nah, ini udah saya rekap juga. Kita mulai aja ya dari Pak Raymond T. Yang pertama nih, Pak Newin, apa sih bedanya yang Community Edition dan versi license? Oh, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya Microsoft, Vim Backup for Microsoft Office 365 ya. Ini saya matiin dulu share-nya ya. Jadi kalau kita ambil contoh Vim Backup for Office 365 untuk Community Edition hanya bisa membackup maksimum 10 user. Pertama itu, ya. Pertama itu, kedua untuk Community Edition tidak bisa membackup Microsoft Teams. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama tadi maksimum hanya bisa membackup 10 user mentok. Yang kedua tidak bisa membackup Microsoft Teams. Lalu yang ketiga tentunya support ya. Yang mana supportnya ini kalau yang berbayar ya kita production 24x7, responnya juga bisa langsung lebih terjamin lah dibanding Community Edition yang sifatnya apa ya, boleh dibilang ya ada supportnya gitu ya. Kita sih fair gitu, kita tetap ada support, tapi ya tentunya butuh waktu karena tidak menjadi prioritas gitu. Jadi bedakan antara yang berbayar dengan yang community. Mungkin contohnya seperti itu. Kalau yang Vim Availability Suite kurang lebih juga sama ya. Karena secara community edition juga hanya bisa 10 instance ya. Lalu supportnya juga sama. Kalau community edition, kalau Vim Availability Suite dia ala kadarnya lah gitu, boleh dibilang supportnya. Tapi ada gitu ya, kalau kita mau open ticket itu pasti dibalas juga, pasti direspon juga. Walaupun tentunya waktunya akan lebih lama gitu. Oke, Pak Newin, masih dari Pak Raymond nih. Kalau untuk yang Community Edition bisa backup ke NAS nggak sih? Oh, nggak masalah. Jadi Vim ini kan kita mau berbayar atau nggak berbayar, target itu kita sudah tidak lihat lagi ya. Kalau kita misalnya ambil contoh Vim Backup for Microsoft Office 365, kita mau simpan ke object storage juga bisa loh. Kita nggak batasin loh, gitu.
Ya, itu kalau misalnya kita ngomong solusi Office 365. Bagaimana dengan Vim Availability Suite? Sama. Kalau kita ngomong yang dia modelnya Community Edition, kita mau backup ke istilahnya storage apapun, nggak masalah. Mau pakai NAS, DAS, SAN, itu bebas. Gitu. Nah, satu lagi nih pertanyaan dari Pak Raymond nih, Pak Newin. Untuk backup yang keluar, apakah harus menggunakan fitur export backup dari dalam Vim atau bisa langsung copy paste filenya aja yang ada di HDD? Oke, ini saya kurang nangkep maksudnya file apa ya. Tapi kalau saya boleh asumsikan backup file ya, hasil backupnya Vim ya, atau file biasa. Nah, kalau misalkan file biasa gitu, mungkin Pak Raymond boleh menambahkan. Oh, hasil backupnya, Pak Newin. Oh, hasil backup. Ya, kalau hasil backup, seperti tadi sudah saya singgung waktu di presentasi itu, kan kita salah satunya adalah bisa melakukan namanya backup copy. Nah, backup copy ini sifatnya bisa di schedule. Jadi, misalnya kita bilang saya mau backup copy misalnya sehari sekali. Nah, nanti jadi setiap hari itu akan dilempar backupannya otomatis ke storage yang ada di yang secondary, yang di site yang berbeda. Ya, jadi nggak manual, itu kita sifatnya adalah bisa di schedule dan otomatis dia akan di copy ke storage yang berbeda, seperti itu. Oke, dari Pak Raymond mungkin ada tambahan lagi Pak Raymond? Oke, nah kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Yep. Pak Newin ada dari Pak Guru Hadianto. Mau nanya nih, apakah Vim bisa untuk replikasi? Oh, pertanyaan yang bagus. Jadi kita bisa melakukan replikasi. Ini replikasi kita samakan persepsi dulu ya. Jadi kalau replikasi di Vim itu adalah dia bisa melakukan yang namanya replikasi DC-DR. Lalu kalau DC-nya bermasalah, kita bisa failover menyalakan apa yang ada di DR. Ya, konsepnya seperti itu ya. Jadi bisa dinyalakan di DR. Nah, kalau seperti itu, kita bisa lakukan replikasi di ranah VMware atau Hyper-V. Hanya dua itu saja. Ya, di luar dari itu, mohon maaf, kita tidak bisa yang replikasinya model tersebut. Ya, mungkin kalau ada yang punya persepsi replikasi itu modelnya backup copy, bisa, ya kan? Yang penting ada backupannya di DR, itu bisa, gitu ya. Ya, tapi kalau replikasinya modelnya dia DC-DR, lalu yang di DR harus bisa langsung dinyalakan waktu di DC-nya mati, itu ya hanya bisa di VMware atau Hyper-V. Seperti itu. Oke. Oke, next ya pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Supriyono. Bisa nggak sih Vim backup IBM Power? Oke, jadi yang sudah tadi sempat saya singgung bahwa untuk solusi physical, kita punya 4 agent ya, so far ya, sejauh ini kita punya 4 agent, Microsoft Windows, lalu ada Linux, lalu ada Oracle Solaris, sama IBM IEX. Nah, saya nggak tahu nih IBM Power-nya OS-nya apa. Kalau misalnya pakai IBM IEX, versinya versi 6.x itu bisa. Ya, jadi OS-nya pastikan adalah IBM iX, itu bisa. Tapi kalau di luar dari itu ya mohon maaf belum bisa. Misalnya gini, saya pakai Power Linux, bisa nggak di backup? Mohon maaf, Vim belum bisa. Gitu, karena Linux kita yang x86 seperti itu. Ada lagi? Oh, ada tambahan nih, OS-nya SUSE. Oh, Power Linux berarti itu. Iya, mohon maaf kalau Power Linux belum bisa. Tapi kalau Linux yang x86 gitu, itu bisa. Gitu. Atau iX yang IBM iX gitu, itu bisa. Oke, gimana Pak Supriyono? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sembari yang ingin nanya, saya lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ya dari Bapak Sempurna Purba.
apakah backup to tape masih diperlukan mengingat zaman sekarang ya ada backup ke cloud atau backup ke disk, gimana itu Pak Newin? Oke, ini Pak Raymond lagi dia posting ada satu capture-an ya. Nanti saya jawab setelah ini ya. Tadi pertanyaan apa, sorry? Kalau tape ya, tape itu masih perlu Iya, atau enggak? Nah, tadi kalau sudah saya sampaikan, film itu fleksibel. Kita mau misalnya nggak mau pakai tape ya pakai backup copy gitu. Kalau dirasa tape itu sudah sudah bukan zamannya. Tapi balik lagi, saya juga masih istilahnya memahami bagi mereka yang masih pro dengan tape. Karena menurut saya juga saya setuju tape itu tidak akan kemana-mana sampai beberapa tahun lagi. Kenapa? Tape itu yang cara yang masih efektif dan ekonomis menurut saya juga ya. Ya tergantung juga sih kita lihat ekonomisnya seperti apa ya. Tapi intinya bahwa tape itu masih bagi mereka kita yang ya kita yang boleh dianggap old school gitu ya, yang dari dulu pakai tape udah selama ini pakai tape ya. Biasanya kita masih pengen pakai tape dan itu masih bisa menjawab selama masih bisa menjawab yang namanya air gap. Nah, kenapa enggak? Ya kan? Kalau emang itu metode yang sudah tried and true, selama ini kita pakai, kita restore, jarang sekali bermasalah, kecuali kita sudah punya masalah, pengalaman, tape ini di setiap kali mau coba di restore, gagal terus, jamuran atau apa. Nah, oke lah. Itu ya kita boleh coba mulai tinggalkan. Tapi bagi kita yang selama ini sedikit atau bahkan belum pernah menghadapi masalah dengan tape, ya menurut saya masih oke-oke aja, fine-fine aja. Karena bisa digunakan sebagai air gap solusi air gap yang mana bisa mencegah backup yang di tape ini kita simpan offsite, offline, tidak bisa dikutak-kutik oleh apapun seperti itu. oke. Nah, Pak, untuk Pak Sempurna Purba, nanti kalau mau nambahin boleh ya lewat chat. Nah, ini saya cek Next dulu. Pak Raymond nih, sebentar nih. Oke. Database AX ini ya, ini maksudnya adalah hasil backup DA ini mau di copy ya, di copy ke storage yang berbeda gitu ya. Nah, di Vim itu ada fitur namanya backup copy. Nah, jadi backup copy job ini bisa langsung copy keluar. Nah, kalau backup copy, ini dia bisa otomatis hasil backup ini akan ada di storage yang kedua. Jadi ini kan di storage pertamanya di E. Nanti kita set misalnya storage keduanya di F, contoh nih gitu ya. Itu nanti otomatis kita jadwalin misalnya sehari sekali, itu otomatis file-file ini akan ada di drive F misalnya gitu. Atau mau di storage yang berbeda juga bisa. Yang penting storage-nya ditambahkan dulu di konsol Vim. Seperti itu. Oh, apakah fitur backup copy itu ada di Community Edition atau wah, pertanyaan bagus ya. Di Community ada nggak ya? Sebentar saya buka dulu ini ya. Ada comparisonnya saya ini deh. Saya juga share ya di chat ya supaya bisa buat baca-baca. Sebentar, saya cari dulu. Oh, ini dia. Sebentar, saya share di chat. Loh, kok nggak bisa? Oh, ini kebuka ya. Gimana tutupnya ya? Sebentar. Saya ngebukanya. Oh, oke. Ini saya copy paste bisa kan ya misalnya dari folder dari nggak bisa di copy paste. Nggak bisa copy paste ke chat ya? Iya. Gimana caranya ya? Mana? Mungkin bisa diinin ke saya dulu, Pak Newin. Nanti akan saya sampaikan. Boleh. Ini kalau nggak saya buka dulu deh backup copy ya. Ini saya share dulu ya di screen. Ini ada nanti di share ya sama Victor. Ini coba saya share dulu. Ini ada PDF-nya. Nah, jadi ini adalah edition comparison. Nah, ini ada community nih. Community backup copy. Coba saya search aja ya. Backup copy. Syukur-syukur ada nih. Tuh, backup copy job di community edition. No, ini community edition yang paling kiri ada backup copy job. Jadi copy all or selected backups to your DR storage location of choice automatically. Wow. Lalu di versi 10 add support for simplified secondary copy option. Ability to copy log backups for SQL, Oracle, dan juga bisa
Enterprise Application SAP HANA dan Oracle Erman bisa diproses juga. Lalu juga support terhadap HPE Catalyst untuk kopinya. Wow, makin canggih kan? Ya, intinya bisa lah backup kopinya. Oke? Gitu. Ini nanti saya share deh. Dan saya email aja ya, Victor ya. Nanti bisa di-share ke peserta di sini. Oke, siap Pak Newin. Oke, kita sambil lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Boleh. Oke, dari Bapak Yonatan Christian, katanya dia udah pakai Vim nih. Nah, tadi diinformasikan katanya untuk standalone system bisa diinstal Vim Agent. Apakah dengan license yang fully occupied tersebut, Vim Center saya masih bisa menampung replika dari PC standalone yang saya hendak tambahkan? Saya kurang nangkep yang dimaksud vCenter ya? Apa tadi? Kalau sudah penuh apanya? Sorry. Vim Center, iya mungkin vCenter kali ya. Nah, itu kayak saya kurang nangkep tuh, karena kalau sudah penuh vCenter-nya, yang penuh apanya ya? License udah kepake semua atau gimana maksudnya? Oh, Vim Availability Suite-nya. Lalu apanya yang penuh? Atau pakai license ya? Kalau kita ngomong replikasi kan harus VMware atau Hyper-V ya. Nah, kalau kita sudah ada license-nya bisa replikasi VMware atau Hyper-V. Tapi kalau kita ngomong agent itu harus menggunakan VUL, Vim Universal License. Tidak bisa menggunakan yang perpetual. Jadi kalau Bapak sudah punya yang perpetual, mohon maaf, memang hanya bisa digunakan untuk Hyper-V atau VMware saja. Tapi ada, ya, sekali lagi perlu dicatat, ada free 6 instance. Nah, jadi free 6 instance ini bisa digunakan untuk membackup fisik menggunakan agent, ya. Jadi bisa tersedia 6 agent, ya, untuk server. Kalau untuk notebook, satu instance itu kan bisa membackup 3 notebook. Kalau nggak salah ya, ini seingat saya bahwa kalau memang benar seperti itu, berarti 6 kali 3 ada 18 notebook yang bisa di-backup. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Betul, Pak. Jadi kalau perpetual, Bapak dapat 6 free instance. Sudah dipakai apanya ya? Instance-nya atau free 6-nya atau yang 10 license ya? Pak Yonatan mungkin mau buka mic, dipersilahkan Pak. Oke, Pak Nawin, terima kasih responnya. Sorry, di Nigeria masih pagi nih. Jadi gini, kami pakai VMware, which is ada satu cluster, ada 4 server yang mana pakai 10 prosesor. Nah, saya mau menambahkan 3 PC standalone gitu. 3 PC standalone. Saya mau OS-nya apa Pak OS-nya? Ya, saya mau replicate itu ke dalam Vim Availability Suite-nya. 3 PC ini bukan VMware ya, Pak? Bukan PC fisik. Nah itu Pak. Jadi kan kalau OS-nya apa Pak? OS-nya yang Windows Server atau Windows biasa? Windows 10, Windows 10. Berarti Bapak bisa pakai free instance, kan Bapak dapat 6 tuh. Oke. Nah, itu bisa dipakai untuk install agent di 3 PC tadi, Pak. Oke. Ya. Semoga menjawab ya, Pak ya. Ya, thank you. Nah, nanti kalau misalnya kesulitan bisa kontak MI atau kontak kita, Pak. Nggak masalah. Siap. Terus pertanyaan Pak Supriyono, list harga apakah bisa di-share? Sebetulnya tersedia online, Pak. Kalau nggak salah ya. Terakhir saya cek masih ada, tapi nggak tahu deh. Nah, itu ada namanya price calculator, itu bisa diakses online, jadi bisa dicoba ya. Lalu untuk backup SAP HANA, apakah termasuk restore? Jadi gini Pak, kalau yang namanya license Vim, itu semua backup-nya yang butuh license, tapi restore-nya tidak butuh license. Ya, jadi
Misalnya nih, kita udah punya license backup SAP HANA, kita sudah backup nih. Terus suatu saat misalnya, saya nggak mau pakai Vim dulu gitu misalnya, mau istirahat dulu. Saya masih bisa restore nggak? Oh nggak masalah, kalau soal restore nggak butuh license kok. Jadi monggo silakan aja lakukan restore gitu. Itu Pak. Oke, Pak Supriyono mungkin ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Kalau gitu sambil lanjut ya ke pertanyaan yang atas tadi ya, masih ada lagi nih Pak Newin. Oke. Masih dari Pak Yonatan Christian, tapi kayaknya pertanyaannya sama nih sama kayak Pak Ramdhani. Kalau dari Pak Yonatan Christian lagi, apakah kita bisa melakukan replicate atau backup di level aplikasi semacam instant MySQL tanpa harus shutdown instant service-nya? Nah, kalau dari Pak Ramdhani juga, apakah hasil backup bisa langsung di-mount ke aplikasi, contohnya MySQL? Gimana Pak Newin? Halo. Halo? Aku sempat putus. Halo. Oh, Ya. sempat terputus ya. Saya ulang aja ya pertanyaannya ya. Oh, sorry salah ya, MS SQL ya. Oh, jadi gini, kalau replikasi di Vim, kita ngomong replikasi ya. Kali kalau misalnya ada VM, di dalamnya ada SQL servernya, itu kita cukup pastikan application aware-nya diaktifkan. Dengan tujuan supaya dia bisa di backup atau direplikasi konsisten sampai level database. Nah, jadi menariknya di sini bahwa kita tidak perlu agent untuk memastikan bahwa SQL-nya itu konsisten. Ya, kita cukup pastikan application aware-nya itu di-enable, lalu kita bisa backup dan replikasi konsisten sampai level database. Seperti itu. Berlaku untuk Microsoft SQL dan Oracle. Oke, berarti tanpa harus shutdown itu ya, Ya, Pak betul. Newin. Bisa hot backup atau hot replication mode. Tuh. Oke, dari Pak Yonatan Christian dan Pak Ramdhani mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, sudah clear ya. Nanti Pak Yonatan dan Pak Ramdhani kalau mau nambahin boleh via chat ya. Nah, next ada ini Pak Newin dari Pak Syarif nih. Saya mau, ini kayaknya agak ke use case nih ya, menarik nih. Saya mau nanya gimana sih best practice untuk restore backup Vim dari tab. Misal saya punya 7 tab untuk satu job yang melakukan backup dalam seminggu. Terima kasih. Saya mau merestore dari hasil backup yang ada di tab. Tabnya ini butuh 7 tab. Backupnya disimpan spanning ke 7 tab. Bagaimana caranya merestore? Kita tinggal pilih di backup console, mau jam berapa, hari apa yang kita pilih, nanti otomatis Vim akan mencari berdasarkan barcode mana yang butuh di restore. Dia akan mencari kalau misalnya masih ada di tab library, ya dia akan otomatis ngeload tab yang dibutuhkan untuk mencari sampai semua backupan yang kita mau restore itu dilakukan restore-nya. Sesimpel itu sih. Bisa di-share di sini Pak link kalkulatornya. Oh, sebentar ya. Policy. Oke, mungkin masih ada lagi sambil saya copy paste. Iya, masih ada lagi Pak Newin. Nah, dari Pak Yudi Irmansyah untuk objek backup, apakah ada concern dengan tipe CPU X86 atau X64? Sebentar, itu ada di chat paling akhir enggak ya? Oh, bukan. Ada di agak atas. Agak atas ya? Iya. Aduh, atas banget. Rollingnya udah jauh. Udahlah, nggak apa. Jadi X86 atau X64, nggak masalah sih. Ya. Kalau X64 kan sebetulnya boleh dibilang masih berbasis X86 ya. Yang penting jangan mainframe gitu loh. Kalau mainframe kita sorry to say belum support ya gitu. Tapi kalau misalnya masih Windows yang X86 gitu, jangan Itanium ya. Windows gitu ya, masih yang X86 atau X64 nggak masalah sih gitu. Oke, berarti X86 dan X64 dua-duaan nggak ada problem ya? Nggak problem ya. Oke, Pak Yudi nanti kalau mau ditambahin seperti biasa boleh langsung lewat kolom chat ya.
Next ada dari Pak Irlon Dahil. Apakah dengan Vim bisa merestore data per file atau pilihan file yang diinginkan? Mungkin maksudnya di level file kali ya, backup dan restore-nya. Jadi gini, sebetulnya kalau kita ngomong agent, ya saya nggak tahu nih yang mau di backup ini kan misalnya saya asumsinya bukan VM ya. Saya misalnya anggapnya mau backup notebook lah gitu. Nah, saya mau backup keseluruhan nih, satu sistem. Saya bisa restore-nya per file, bisa. Atau saya mau backup folder atau file tertentu aja nggak? Bisa. Ya tentunya nanti bisa nge-restore-nya cuma file folder doang, kita nggak bisa nge-restore bare metal gitu. Semoga menjawab ya. Pak Bebranta, apakah lisensi perpetual bisa di-convert? Ya bisa. Bisa dari perpetual di-convert menjadi yang subscription atau VWL bisa. Betul. Nanti soal berapa banding berapanya itu silakan cek ke MII, nanti mereka akan bantu. Gitu. Fair kok, itu fair. Jadi nanti misalnya satu soket dapat berapa instance gitu. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan lagi, Pak? Jadi kayaknya ada yang angkat tangan. Oh iya. Oke, sambil lanjut ya pertanyaan dari Pak Dedi Setiawan nih, Pak Newin. Apakah Synology disupport oleh Vim untuk backupnya? Iya, kalau kita bicara fitur NAS backup, boleh dibilang sih mau brandnya apapun ya, selama dia mendukung SMB dan NFS itu kita bisa backup. Ya termasuk Synology. Oke, next dari Pak Wahyudi Firmansyah. Apakah ada fitur otomatisasi backup atau restore replikasi VMware? Kalau ada, nama produknya apa? Mungkin lebih ke SKU atau jenis Vim yang mana kali ya? Ini saya belum kebayang otomatis ini maksudnya sampai seperti apa ekspektasinya. Nah, itu saya belum kebayang ya. Tapi kita ada solusi yang lebih ke arah orkestrasi. Jadi bisa melakukan testing DR, ya kita mau swing ke DR misalnya setiap tahun minimal sekali gitu. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya VAO atau Vim Availability Orchestrator. Jadi dia orchestrate atau mengatur proses replikasi dari DC ke DR, termasuk juga pada saat nanti kita mau tes DR swing ataupun kita mau melakukan testing di DR side, itu juga bisa semua. Jadi solusi namanya VAO atau Vim Availability Orchestrator. Seperti itu. Oke, sambil dilanjut dari Pak Budi, ada pertanyaan. Nih Pak Newin, untuk lisensi yang bersifat portable, seperti yang dijelaskan tadi, hari ini dia bilang Pak Budi membackup physical server Microsoft yang 3 bulan lagi sudah tidak dipakai karena mau dipindah ke VM. Yang tidak ada masalah lisensi, pakai satu lisensi bisa. Pertanyaannya nih, kalau 4 bulan kemudian ada keperluan untuk restore physical server Microsoft yang lama tadi, apakah tetap bisa menggunakan satu lisensi yang sama? Nah, jadi kalau sekali lagi perlu saya tekankan bahwa untuk membackup memang butuh license, tapi untuk merestore itu tidak perlu. Jadi mau restore-nya mau berapa kali pun, mau ke berapa banyak PC pun nggak masalah. Tadi pertanyaan itu ya kan? Untuk restore kan ya? Iya, untuk restore Pak Newin. Iya, restore udah nggak butuh license. Jadi yang kita butuh pada saat kita backup, dia baru memakan instance license. Setelah sudah terbackup, ya terserah file backupnya mau di-copy kemanapun, mau di-restore kemanapun, udah nggak butuh license lagi. Gitu. Ini Pak Wahyudi, berarti manual ya Pak untuk recover di sisi DR side-nya. Manual maksudnya gimana ya? Karena kan kalau kita sebetulnya tinggal klik failover, dia akan langsung nyala sendiri. Mungkin itu kliknya yang manual, betul. Tapi kalau kita bilang proses nanti dia nyalanya ke sana, itu nggak manual. Karena semuanya nanti akan dijalankan di belakang semua background. Gitu. Nah, termasuk yang namanya VAO. Nah, VAO ini nanti bisa orchestrate
pada saat dia pindah ke DR ini, dia akan dinyalakan sesuai dengan urutannya dan sebagainya, termasuk dokumentasinya, itu semua otomatis. Jadi nggak perlu lagi manual, kita mesti settingin satu-satu, nyalain satu-satu, nggak perlu. Nah, jadi saya juga nggak tahu ekspektasinya nih manualnya sampai sebatas apa. Mungkin kalau boleh saya tangkap, ada orang yang pengen otomatisnya itu adalah kalau sampai DC-nya mati, otomatis nyala di DR. Nah, bisa aja sebetulnya di film, cuma kita nggak rekomen. Kenapa? Karena ya tahu sendiri yang namanya split brain. Ya, kita merasa bahwa di DC itu bermasalah, padahal fine-fine aja, cuma masalah networknya putus. Nggak taunya kita otomatis dia pindah ke DR, DR nyala, DC-nya nyala, aplikasinya bingung. Ini saya mau akses dari mana, usernya juga bingung. Mau akses yang DC apa yang DR, soalnya dua-duanya aktif. Itu yang kita tidak mau inginkan gitu. Makanya ada tetap proses di mana kita sebaiknya okein, manual dong tetap, kita okein dulu bahwa ini memang harus swing ke DR, baru kita lakukan swing. Seperti itu. Ya kalau mau otomatis bisa, misalnya kita set misalnya RTO gitu, udah selama misalnya berapa lama, otomatis dia kepindah, itu bisa. Di Vim bisa. Gitu ya. Kalau mau seperti itu. Tapi tetap kita rekomen sebaiknya jangan. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi Pak Newin, banyak nih user-user yang aktif. Dari Pak Sigit langsung aja ya Pak Newin. Apakah dapat mengakomodir backup LUN dari storage, dan untuk backup file share apakah sudah ada DDAP? Backup LUN. Jadi gini. Kalau boleh saya jelaskan lagi sekali lagi bahwa kalau di Vim ini metodenya adalah image backup ya. Jadi kita membackup VM ya, atau kita bisa membackup satu mesin. Umumnya seperti itu ya. Jadi kalau ada server Windows kita backup pakai agent, biasanya kita backup bare metal biasanya ya. Jadi kalau kita bilang LUN-nya ikut terbackup, ya kalau LUN-nya sebagai data store, ya betul. Kita pilih satu cluster, kita backup semuanya, VM-VM-nya ikut terbackup semua, termasuk yang ada di data store, yang kebetulan data store itu adalah suatu LUN. Tapi kalau kita bilang saya hanya membackup dari sisi storage-nya aja, LUN tertentu, mohon maaf itu bukan tujuan dari Vim. Ya, karena kita nggak bisa nge-restore LUN-nya aja, terus datanya nggak tahu isinya apa, ya kan? Karena kan LUN itu isinya blok. Kita nggak tahu isinya apa. Kalau cuma bisa sekedar di store doang, itu biasanya adalah teknologi dari si storage. Misalnya snapshot. Ya kan? Kita snapshot, nanti kita bisa restore snapshot di level storage. Betul. Nah, makanya di sini kalau Vim kita juga kerjasama integrasi dengan snapshot-nya storage. Tapi sekali lagi kita mainnya level VM. Jadi nanti snapshot-nya di level storage, itu kita bisa lihat di LUN itu ada snapshot, kita bisa restore sampai level VM. Ya. Ini kita ngomong VMware ya. Jadi itu adalah integrasi dengan kalau memang Bapak mau ada integrasi dengan storage. Ya. Jadi di level snapshot-nya si storage. Gitu. Seperti itu. Oke. Sambil ini ya, next dulu ya Pak Newin. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Junaidi dari Jumeirah Bali. Agak panjang nih pertanyaannya ya. Yang pertama untuk masalah konektivitas. Kalau internet mengalami masalah, bagaimana bisa retrieve dan send backup selama offline? Nah, mungkin mau dijawab dulu apa dilanjutin pertanyaan yang lain, Pak Newin? Oke, jadi gini. Saya mau tekankan lagi 321 ya Pak ya. Jadi 321 itu penting di mana kita mau pastikan bahwa backup ke lokal ini ada dulu, baru kemudian kita copy ke offsite. Ya, harapannya adalah jangka pendek terjawab dari sisi backup lokalnya dulu. Jadi kan itu pasti bisa lebih terjamin daripada kita mengandalkan hanya koneksi internet menyimpan backup-nya di offsite. Nah, jadi yang koneksi internet ke offsite ini sebetulnya nggak terlalu bermasalah kalau koneksinya memang terganggu. Toh kita masih ada backup-nya lokal. Nah, jadi penting itu mesti dicatat. Jangan mengandalkan hanya backup-nya ke offsite, ya kita backup ke OneDrive doang, tapi lokalnya nggak ada. Wah, itu juga nggak
nggak kita sarankan gitu ya, karena bukan memenuhi 321. Jadi sekali lagi seharusnya koneksi internet ini tidak menjadi masalah ya. Nah, mungkin sekarang pertanyaan berikutnya seperti ini. Saya mau replikasi ya VM dari DC ke DR. Lalu pas lagi dia transfer tengah jalan putus. Nah, gimana dong? Nah, kalau di film ini kita bisa resum atau melanjutkan dari sejak terakhir kali diputus. Itu bisa. Jadi nggak perlu ngulang lagi dari awal. Misalnya gini, kita replikasi setiap sehari sekali gitu ya. Itu kan jaraknya lumayan jauh ya, dibandingkan misalnya kita replikasi setiap 2 jam misalnya gitu. Kalau setiap 2 jam kan, kalau dari kita ngulang lagi dari yang 2 jam yang lalu masih mungkin datanya masih nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang saya mau perubahan dalam sehari ini yang saya harus replikasi ulang dari awal, wah itu yang bandwidth-nya kan butuh ya, maksudnya yang mesti dilempar itu kan datanya lebih besar gitu kan, karena perubahannya dalam sehari. Nah itu bagaimana kalau putus tengah jalan kan? Nah jadi paling nanti dia akan butuh proses replikasi yang lebih lama waktunya, karena kan memang datanya lebih besar gitu ya. Dan untungnya kalau kita bisa lanjut dari yang terakhir kali putus, nggak perlu ngulang lagi dari awal ya kan. Mungkin hanya setengah harinya aja yang kita perlu lanjutkan. Mungkin seperti itu. Untuk backup, saya ada Pak Erlangga nih ya. Kita backup ke cloud, apakah perlu license tertentu atau dari trial bisa backup ke cloud? Mungkin maksudnya restore ya, direct restore ke cloud atau backup ke kalau kita ngomong Office 365, trial bisa, yang Community Edition juga bisa ke mana? Azure Blob, itu bisa. Ya. Kalau saya mau backupnya ke Azure Blob, itu Office 365. Tapi kalau yang Community Edition Vim Availability Suite, saya mesti cek lagi ya untuk. Tapi trial bisa. Kalau trial itu dia benar-benar 100% edisi berbayar, ya. Cuma dibatasi hanya waktunya aja. Secara fitur sama persis. Ya. Saya ini masih mencoba untuk mengkoneksikan ke cloud, masih belum. Oh, boleh Pak, nanti offline ya Pak ya untuk yang ini. Nanti saya bisa bantu. Nah, oke, Pak Newin. Ya. Lanjut lagi nih dari Pak Ahmad Junaidi, masih ada 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, masalah size and time. Berapa besar bandwidth yang dibutuhkan untuk melakukan full backup? Berapa lama job complete? Kita ada tools estimatornya. Saya bisa sharing sih sebentar ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke Pak, nah ini ada site namanya rps.dewin.me/bandwidth. Di sini kita bisa memperkirakan, namanya juga estimasi ya, minimal memberikan gambaran ke kita butuh berapa lama. Saya ambil contoh ya, saya mau backup 1 tera ya, 8 jam harus sudah selesai nih ya. Ini full ya. Jadi ada data 1 tera didedup dikompres ya, kan kalau di Vim kan ada kompresnya sama ada dedupnya. Jadi kurang lebih 50%. Jadi dari 1 tera ini yang perlu ditransfer adalah 500 giga. Kalau mau 8 jam selesai, berarti harus tersedia bandwidth seperti ini, sekian. Ya. Nah kalau misalnya bilang, saya nggak punya segini, bisa nggak ya pakai bandwidth yang sudah ada? Ya bisa, tapi lebih lama. Nah, saya punya 50, 1 hari baru selesai, cuma 12 giga. Gimana Pak, menjawab? Semoga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Ahmad Junaidi ya. Sambil nanti Pak Ahmad kalau mau menambahkan boleh via chat. Dari masalah security, Pak Newin, apakah sudah compliance dengan regulasi Global Privacy Data Information seperti GDPR, PCI DSS, dan yang lainnya? Oke, jadi gini Pak, saya boleh kata kalau semua yang namanya solusi data protection itu membantu, istilahnya ada tools Pak, tools yang membantu supaya Bapak bisa memenuhi aturan regulasi, misalnya GDPR gitu. Tapi tidak bisa memastikan 100% itu comply. Karena balik lagi tergantung kriterianya apa. Ya, ini adalah tools. Silakan Bapak pakai untuk membantu memenuhi ya GDPR tersebut.
syukur-syukur kalau apa yang sudah kita terapkan itu memenuhi. Tapi kan namanya juga regulasi kan biasanya peritilannya banyak-banyak tuh gitu ya. Ya belum tentu ada sesuatu hal yang sudah FIM lakukan itu bisa menjawab, atau bisa juga harus dijawab dengan misalnya solusi lain, tools lain gitu untuk bisa memenuhi GDPR. Ya, jadi sekali lagi balik, FIM ini adalah suatu solusi yang membantu kita memenuhi GDPR, bukan memastikan bahwa 100% itu memenuhi GDPR. Itu sih. Oke. Nah, oh sorry, ada tambahan dari Pak Ahmad. CMD, ya gimana Pak Ahmad? Oh sudah, oke. Sambil saya lanjutin ke pertanyaan keempat Pak Ahmad ya, mengenai cancellation, Pak Newin. Jika suatu saat nih break subscription seperti di masa pandemi sekarang, gimana nih prosedur cancellation sama data extraction-nya? Maaf, saya kurang nangkep cancellation dari sisi apa ya? Mungkin kalau suatu hari stop berlangganan FIM kali ya. Maksudnya license-nya. Oke, jadi gini, FIM ini kan kalau kita ngomong subscription, itu kan kita subscribe selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya kalau misalnya nanti setahun udah selesai dipakai, ya silakan, kalau nggak mau diperpanjang ya nggak apa-apa gitu. Ya paling juga backupnya dia nggak berfungsi, tapi datanya tetap bisa di-restore, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau memang tetap mau backupnya berfungsi ya mungkin bisa dipertimbangkan diperpanjang gitu ya subscription-nya. Tapi nggak mengikat setelah setahun ini, kan minimal harus setahun ya. Kalau setahun ini udah nggak mau diperpanjang ya silahkan, nggak masalah gitu. Data extraction tadi itu ya. Jadi silakan kalau udah backup-nya udah nggak, misalnya udah nggak aktif, kan datanya tetap sudah terbackup. Backup-an yang lama-lama ini masih bisa di-restore. Kita nggak kunci kok, kita nggak Sandra kok. Oleh itu mah namanya ransomware gitu kan. Kita bukan perusahaan ransomware, tenang aja Pak. Oke, dari Pak Ahmad kira-kira ada yang masih kurang nih jawabannya. Mungkin boleh Pak ditambahin. Oke, dari peserta lain juga mungkin kalau mau nanya boleh ya. Langsung di kolom chat. Kalau memang ngerasa kepanjangan, boleh ini open mic aja kali ya langsung ya. Oke. Nah, mungkin ini ya udah pada pengen makan siang juga kali ya Pak Newin ya. Iya. Nah, kalau misalkan, oh ada lagi dari Pak Sigit nih, Pak Newin. Kalau replikasi VM dari DC ke DR lalu dikembalikan ke DC lagi, apakah bisa? Jawabannya bisa Pak. Jadi kalau kita ngomong kita sudah failover, lalu ternyata di DC-nya sudah balik normal, kita bisa failback. Ya, jadi bisa failover, bisa failback. Seperti itu Pak. Lalu Vim kalau server biasa bisa bukan VM. Kalau ini Vim kalau server biasa bisa bukan VM. Saya kurang nangkep nih maksudnya apa ya? Apa maksudnya physical servernya nggak di install VM Pak? Begitukah? Oh iya, berarti physical servernya nggak diinstal VM nih, Pak Newin. Oh, jadi gini, kita kan bisa modelnya agentless atau agent base ya. Jadi kalau kita ngomong servernya bisa di backup nggak? Kalau memang bukan VM, ya kita pakai agent. Jadi tinggal diinstal agent aja di situ gitu. Dan itu pakai yang modelnya tadi VUL ya, Vim Universal License, kita bisa install agentnya di mau boleh kita direct, kita langsung install agentnya di masing-masing mesin, atau mau modelnya didistribusikan dari backup server secara centralized itu juga bisa. Ya, kita hanya butuh license sesuai dengan jumlah notebook atau server yang kita mau backup. Ya, jadi sekali lagi satu instance bisa membackup 3 notebook ya. Kalau kita ngomong OS-nya itu Windows 10, Windows 7 gitu ya. Ya, itu adalah satu license, satu instance bisa membackup 3 notebook. Tapi kalau kita ngomong servernya itu basisnya adalah Windows Server gitu ya, atau Linux-nya Linux Server, ya satu satu instance ya satu server, satu mesin gitu.
bisa. Ya, jadi kita pakai agent. Semoga menjawab ya, Pak. Siapa ya asuransi Ramayana? Iya. Sampingnya nggak kelihatan tulisannya. Iya, nggak kelihatan ya. Oh, iya. Kalau ada yang kurang, sekali lagi boleh Pak ditambahin di kolom chat. Mungkin dari yang lain, peserta-peserta lain, Bapak Ibu sekalian, boleh kalau ada pertanyaan atau mau ada yang dikonsultasiin, boleh juga ya Pak Newin ya. Iya, Kalau monggo. ada problem dengan masalah backup di kantornya atau di perusahaannya. Oke. Ini tadi yang jawab kuis ini kalau udah keburu cabut duluan gimana? Oh iya, nanti mungkin kita bakal kontak via feedback form nggak masalah juga. ya. Oke. Nah, makanya jangan lupa diisi ya Bapak Ibu untuk feedback formnya karena berhadiah nih. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, next mungkin kalau masih ada yang mau nanya-nanya, boleh ke kita MII. Nanti mungkin boleh juga kita bakal bawa Panewin ya. Oh, alamat feedback formnya ya. Nanti boleh di-share lagi mungkin. Ya nanti, sorry lanjutin yang tadi. Kalau misalkan ada yang mau konsultasi, boleh ya Pak Newin mungkin juga oke ya. Misalkan untuk on-call atau ke site gitu untuk dikonsultasiin masalah backup ya. Yap. Oke, sekali lagi terakhir nih ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada mungkin kita mau tutup untuk webinar kali ini. Oke, kalau gitu kayaknya udah pada lapar juga ya, udah jam makan siang nih ya. Iya. Ya kalau gitu kita tutup dulu webinar kali ini. Sekali lagi thank you untuk semua peserta yang udah datang. Thank you juga Pak Newin untuk tadi penjelasannya. Kalau menurut saya mungkin udah cukup clear. Nah buat yang belum clear boleh tuh di email ke MII atau ditanyain langsung. Nanti kita akan bawa tim untuk konsultasiin langsung ya. Ya sekian presentasi dari kami MII dan FIM. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Salam sejahtera, stay safe. Ya, semoga kita bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.